100.000 tahun yang lalu, di dunia neraka, dia jelas merupakan eksistensi yang terkenal, dan pembunuhannya sangat berat. Selain itu, sekarang Yan Xuanzang menyegel langit, statusnya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan lebih luar biasa, cukup untuk berjalan melintasi galaksi musim semi kuning, hanya sedikit orang yang berani menyinggung. Zhang Ruochen muncul dengan cara yang menonjol sebagai kesedihan, tidak takut terlihat, berdiri di udara pada posisi puluhan meter di atas tanah, sungai Styx berguling di bawah kakinya, gelombang air bergelombang, dan bayangan kota dunia bawah terwujud di atas kepalanya. Kekuatan besar membuat para biksu hantu di kota sekitarnya berlutut dan menyembah. Para dewa teratas adalah penguasa alam semesta hari ini. Tang Lan dan Prajna, yang mengetahui identitas Zhang Ruochen, melihat awan gelap yang kuat di luar istana Kaisar Hantu, dan mereka kesurupan untuk sementara waktu, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar kembali dalam kesedihan. Cara mengesankan klan Ming semacam ini tidak dapat dimiliki oleh makhluk klan lain. Sebagai pembangkit tenaga listrik kuno di alam kekosongan besar, Jin Jue Tianshen memiliki pengaruh yang luar biasa, dan wasiatnya diteruskan ke semua dewa, dengan mengatakan jangan memulai formasi, kekuatan mental Seon memblokir berita, apa yang terjadi di luar sekarang, tidak jelas. Kita harus berhati-hati. Tang Lan memberitahu para dewa kuil takdir tentang apa yang terjadi di kota hantu Fengdu, tetapi masalahnya sangat penting, dan bukan kejahatan, Dewa Huang Sang atau Dewa Jahat Huang digeneralisasikan bagaimana mungkin Dewa Kuil Takdir mempercayai kata-katanya. Mendengarkan manifestasi gerbang takdir di belakang Yun Seng, dia berkata dengan hati-hati ada berita sebelumnya bahwa Tang Lan telah mengungsi ke klan Ming, bergabung dengan Yi Sang, dan menangkap selir kekaisaran Yao Guang. Meskipun itu tidak mungkin, untuk menentukan apakah itu benar atau salah, itu harus diwaspadai. Agak aneh bahwa Yi Sang datang pada waktu yang begitu sensitif. Mata Tang Lan berkilat dingin, merasa bahwa mendengar Yun Seng mempermalukannya, dia berkata, kota hantu Fengdu adalah kota yang mulia, mengapa dewa ini harus berlindung di klan Ming? Saya dapat membantu Anda menyelamatkan Chijuluo. Jin Jue Tianshen melanjutkan tapi, Chihuluo adalah pengkhianat di dunia neraka. Jin implikasi Juegat jelas menyiratkan bahwa Tang Lan dan Yanxiang juga pengkhianat di dunia neraka, telah berlindung di surga. Tang Lan memanggil artefak suci tertinggi Nine Serenity Stone, tergantung di depannya, memancarkan aura, dan berkata, kamu Jin Jue mengacaukan hitam dan putih seperti ini, tujuannya pasti tidak murni. Dari sudut pandang dewa asli, Anda adalah anggota organisasi kuantitatif. Jin Jue Tianshen tidak marah, tetapi membujuk dengan getir Lan Sen cepat dan singkirkan para prajurit, lelaki tua ini baru saja menggambarkan kemungkinan, dan kemungkinan ini pasti sangat rendah. Mendengarkan Yun Seng tahu bahwa Kaisar Hantu Barat banyak dewa klan hantu di mansion masih mematuhi Tang Lan. Jika mereka bertarung, itu tidak akan menguntungkan kuil takdir, jadi dia dengan cepat menenangkan Lan Sen, ada desas-desus seperti ini di dunia luar, kita harus menjaganya, saya harap Anda bisa mengerti. Kami kuil takdir menjaga istana Kaisar Hantu Barat, dan saya juga berharap kota hantu Fengdu tidak akan dimanfaatkan oleh organisasi massa. Meskipun Jin Jue Tianshen dan Ting Yun Seng tampaknya menenangkan emosi Tang Lan, mereka menjaga stabilitas istana Kaisar Hantu, tetapi kuil takdir semua dewa di hati memiliki keraguan di hati mereka, dan diam-diam menjaga mereka. Banyak dewa dan roh hantu di istana Kaisar Hantu Barat mengirimkan suara satu sama lain, dan beberapa meragukan apakah Tang Lan benar-benar telah berlindung di surga untuk menyelamatkan Chizuru. Oleh karena itu, organisasi penyusun yang ingin mengganggu kota hantu Fengdu mungkin akan memperkeruh air dan menyelamatkan orang. Dengan hubungan antara Tang Lan dan Chizuluo, kemungkinan besar mereka akan benar-benar menjadi ekstrim. Tang Lan melihat ada yang salah dengan mata para dewa, dan segera diam-diam mengirim transmisi suara ke beberapa dewa yang dia percayai, dan mulai kapan saja. Jin Jue Tianshen terlalu berhati-hati, tapi itu tidak normal. Jin Jue Tianshen melihat bahwa air di istana Kaisar Hantu Barat sudah cukup berlumpur, dan Yan Ju, yang memiliki basis kultivasi tertinggi di tempat kejadian, bukanlah orang yang dapat melihat situasi dengan jelas. Dia berkata manusia Yan, kultivasimu adalah yang terkuat di tempat kejadian. Tolong ambil tindakan untuk mengalahkan Hai Sang Yuruo terlebih dahulu. Namun, kamu tidak boleh menyakiti hidupnya, jika tidak, akan sulit bagi Feng Tian dan Sutian untuk menjelaskan di masa depan. Tulus, dan mereka melakukan hal-hal sesuai aturan, orang tidak bisa memilih masalah. Yan Ju merenung sejenak, dan sepasang mata besar yang menyala dengan nyala api ilahi mendarat di Hai Sang Yuruo, berkata saya tidak ingin bertarung dengan Dewa Agung Kuil Takdir, membuat orang tertawa. Itu awalnya rantai ilahi yang melilit tubuh Yan Ju,
seperti naga baja, terbang menuju Haisang Yuruo. Yanju, kepalamu tidak baik, jangan melompat keluar dan menjadi pisau orang lain. Feng Tian mengawasi di sini, hati-hati dibuang untuk menjaga peninggalan kuno. Haisang Yu seperti gadis muda, tetapi semangatnya tajam, bulu matanya sedikit terangkat, matanya acuh tak acuh dan sarkastik, dan dia berkata, Jin Jue tua, kamu tidak tahu kapan kematianmu akan datang, berapa lama kamu bisa tertawa. Yanju adalah salah satu dari mereka, 3 pemain teratas di kuil takdir, apakah tidak tahu malu dimarahi di depan umum. Dengan raungan panjang, seperti binatang buas yang marah, kepalan api seukuran rumah Yanju menghantam langsung ke Haisang Yuruo. Sebuah lubang besar dihancurkan ke tanah, dan sejumlah besar pola prasasti formasi meledak. Gerakan abadi Haisang Yu terbuka, muncul di atas puncak raksasa yang menyala-nyala, dan lautan waktu yang cerah terkondensasi di bawah kakinya, seperti selir yang menari, dan bentuk tubuhnya tidak dapat diprediksi. Kemana harus pergi? Tubuh Yanju meletus dalam lingkaran pola cahaya api, dan dunia dewa diturunkan di luar aula formasi, menarik Haisang Yuruo ke dalamnya. Melihat pertempuran sengit antara Haisang Yuruo dan Yanju di dunia alam ilahi, senyum melintas di wajah Jin Jue Tianshan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berpuas diri, roh dewa hantu yang berdiri di barisan dewa berseru selir kekaisaran kembali. Satu demi satu. Pikiran spiritual keluar dari rumah kaisar hantu barat dan melihat keluar. Meskipun sebagian besar dewa di kota hantu Fengdu berada di medan perang langit berbintang, atau duduk di dunia bawah utama, gerbang bintang, dan alam rahasia galaksi musim semi kuning. Selain itu, banyak dewa di istana kaisar hantu barat telah berlindung di 4 istana kaisar hantu utama lainnya. Namun, masih ada banyak dewa di istana kaisar hantu barat, dan ada lusinan dewa sejati, yang semuanya seterang bintang. Hati Jin Jue Tianshan tenggelam, dan senyumnya hilang, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa membiarkan Yao Guang lolos dengan basis kultivasi Huang Evil God. Apakah itu tidak mengganggu semua rencananya? Tang Lan terkunci dengan mendengarkan napas Yun Seng, dan kemarahannya sulit meledak di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya menunjukkan ekspresi bahagia dan berkata, karena selir kekaisaran telah kembali, mengapa kamu tidak segera buka formasi untuk menyambutnya? Di luar rumah, Kaisar Hantu, cahaya yang berfluktuasi muncul, tinggi dan bergerak, mewah dan cerah, dan kekuatan mentalnya dilepaskan untuk membentuk kekuatan penindas yang kuat. Sebuah patung prajurit pemurnian mayat dipajang di belakangnya. Di istana Kaisar Hantu Barat, selain Wen dan Kaisar Hantu, selir kekaisaran Yao Guang adalah yang paling terhormat dan cukup kuat. Jin Jue Tianshan melepaskan kekuatan Taiksu untuk menghentikan para dewa hantu yang ingin membuka formasi, dan menegur jangan jatuh untuk fitnah, karena Kaisar Yao Guang ditangkap olehnya, kebanyakan dari mereka sudah dikendalikan. Jika Anda buka formasi Fa, istana Kaisar Hantu Barat telah jatuh, siapa di antara kalian yang mampu menanggung tanggung jawab ini? Dewa yang terlalu imajiner terlalu kuat, siapa yang berani melawan kehendak dewa sejati biasa mereka? Mendengarkan anggukan Yun Seng, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Jin Jue Tianshan masuk akal, dan berkata jika Anda tidak membuka formasi, Anda setidaknya dapat menjamin keamanan mutlak istana Kaisar Hantu Barat. Masalah dengan Yuan Sang dan Yao Guang, kita tidak bisa menghadapinya sama sekali. Malu adalah tingkat puncak Taiksu. Kemampuan persepsi Zhang Ruochen kuat, bahkan jika dia dipisahkan oleh sekelompok dewa, dia bisa tahu apa sedang terjadi di dalam. Jin Jue Tianshan melompat-lompat seperti ini, dan dia mampu meyakinkan semua orang, bukan karena dia begitu cerdik, hanya saja Feng Tian sengaja menjual kekurangannya dan membawanya untuk mengeksposnya. Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang melompat lebih keras adalah organisasi kuantitatif, atau kaki tangan organisasi kuantitatif. Zhang Ruochen khawatir tentang keselamatan Prajna dan Haisang Yuruo, takut bahwa segalanya akan berubah jika sudah terlambat. Dia berkata, situasi saat ini adalah jalan buntu, dan organisasi jelas ingin memperkeruh air. Tidak ada yang lain cara, hanya force menyerang dan masuk. Selir kekaisaran harus sangat jelas tentang kelemahan formasi ilahi di mansion Kaisar Hantu Barat, kan? Perasaan jauh. Kekuatan spiritualnya mencapai puncak urutan ke-83, dan dia tampaknya tidak memiliki berat badan. Yukong melayang ke posisi sekitar 10 kaki dari istana Kaisar Hantu, dan menekan dengan jari-jarinya yang putih dan lembut. Wow, formasi ilahi di lapisan terluar dari rumah Kaisar Hantu muncul. Tirai tipis setebal 3 kaki, seperti mangkuk ilahi terbalik, menyelimuti rumah Kaisar Hantu Barat sejauh ribuan mil. Di dalam tirai tipis, ada ratusan juta tanda tengkorak beterbangan, membuat peluit yang menusuk telinga. Sebagai pusat pemerintahan kota Hantu Fengdu, istana Kaisar Hantu memiliki hampir 100 kuil,
besar dan kecil, dan formasi penjaga secara alami sangat kuat. Hanya Fluctuating Light yang berani mematahkan formasi di sini. Kultivator lain, bahkan jika kekuatan spiritual dan keterampilan formasi mereka lebih kuat dari Yao Guang, berani memindahkan formasi ke sini, dan kebanyakan dari mereka akan mati pada akhirnya. Zhang Ruochen melihat ke dalam rumah Kaisar Hantu sepanjang waktu, cemas di dalam hatinya, jika dia menggunakan prasasti anti-dewa, kecepatan menghancurkan formasi akan jauh lebih cepat. Sekarang, tunggu saja, di Istana Kaisar Hantu. Dewa Agung Hantu Tai, berdiri di atas kuil setinggi 10.000 meter, dengan cakram formasi terang tergantung di atas kepalanya, bertanya selir kekaisaran secara paksa menghancurkan formasi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Jin Juetian berkata melihat tidak, mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Karena mereka secara paksa menerobos formasi, itu sama dengan menyatakan perang dan memulai formasi serangan bunuh mereka. Tanda tanya, Tang Lan berkata dengan suara keras. Jin Juetian berkata Dewa Yunseng, pertama-tama segel kultivasi Dewa Lan, sehingga mereka tidak setuju satu sama lain. Mendengarkan alis Yunseng berkerut dalam, dia ragu-ragu. Situasi saat ini benar-benar bergejolak, kabut mengaburkan mata, dan tidak mungkin untuk melihat keasliannya. Setiap keputusan yang salah dapat membawa Anda ke dalam jurang. Saya datang. Jin Juetianshen meludahkan nafas abu-abu kematian, dan aturan para dewa mengalir seperti rantai, memenjarakan Tang Lan. Dia berkata karena Dewa Yunseng memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, dia akan membantu Yanju menangani Haisang Yuruo dan membuat keputusan cepat. Ini akan diserahkan ke kursi ini, bahkan jika tebakannya salah, kursi ini akan menanggung semua konsekuensinya. Mendengar Yunseng, dia takut mengambil tanggung jawab dan berubah menjadi sinar cahaya ilahi, bergegas ke dunia dewa yang menyala-nyala. Meskipun Tang Lan diselimuti oleh aturan dan pola ilahi, ia mendukung konfrontasi di dunia alam ilahi. Jika mereka dapat mendukung lebih lama, selir kekaisaran dan Zhang Ruochen akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menerobos. Jin Juetianshen menekan telapak tangannya ke kekosongan, telapak tangannya penuh energi, dan dia menekan Tang Lan sampai mati. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang hilang. Dia segera menoleh dan melihat ke arah yang dekat dengan gerbang Istana Kaisar Hantu. Saya melihat bahwa prajna berubah menjadi cahaya takdir ilahi, bergegas ke susunan kompleks dengan diameter 10.000 kaki, dan ditebas dengan pedang. Wow, dewa tengah dari klan hantu yang mengaktifkan formasi, mengerang sedih, dan terbelah oleh cahaya pedang. Arai tersebar, dan arai wali di luar segera menjadi lebih lemah 1 poin. Segera setelah itu, prajna melompat dan bergegas ke formasi lain. Dari pinggangnya yang ramping, seekor Styx yang berkelok-kelok muncul, mengenai dewa hantu bagian atas. Arai meredup lagi. Dewa Jinjue sangat marah di dalam hatinya, matanya berubah merah, dan berkata dengan dingin apa yang masih kamu lakukan, tidakkah kamu melihat bahwa kupu-kupu malam prajna ini telah menyerah kepada musuh? Bunuh dia. Para dewa kuil takdir saya pikir saya sudah terbiasa melihat angin kencang dan ombak, tetapi saya belum pernah mengalami begitu banyak hal aneh hari ini. Satu persatu, itu benar-benar menguji kemampuan mereka untuk bereaksi. Bagaimanapun, Jin Juetianshen adalah Dewa Agung Taiksu, dan basis kultivasi serta identitasnya ada di sana, siapa yang tidak berani mematuhinya. Segera, 2 dewa Tai besar dari kuil takdir terbang keluar, dan masing-masing menggunakan kekuatan magis pemenjaraan, satu membuka pintu takdir, dan yang lainnya berevolusi menjadi sangkar langit dan bumi untuk menekan prajna. Bagaimanapun, mereka adalah murid Dewa Kemarahan, jadi bahkan jika mereka benar-benar bergabung dengan musuh, mereka tidak dapat membunuh mereka. Hanya menekan dulu. Boom! Zhang Ruochen memegang tripod tanah, menghancurkan gerbang Istana Kaisar Hantu, dan mendobrak masuk. Tripod tanah di tangannya bergetar, dan suara mengerikan pecah, menghancurkan gerbang takdir dan sangkar langit dan bumi yang diciptakan oleh 2 dewa besar Tai. Di tanah, bangunan runtuh, meninggalkan area puing yang luas. Zhang Ruochen mengabaikan kedua dewa Tai dan langsung menuju Dewa Jinjue. Kedua dewa besar Tai dihalangi oleh kekuatan Zhang Ruochen, tetapi mereka tidak mundur. Mereka masing-masing melepaskan senjata suci tertinggi, yang membangkitkan kekuatan perang tertinggi dan membentuk 2 awan petir dan guntur. Di depan putra surga, apakah kamu berani menggunakan tentara? Mereka yang menggunakan tentara akan dibunuh tanpa ampun. Zhang Ruochen menghancurkan tripod tanah, seperti bintang jatuh, dan menabrak Dewa Jinjue ratusan mil jauhnya. Jin Juetianshen merasakan kekuatan mengerikan dari Zhang Ruochen, dan segera memukul senjata suci tertinggi berbentuk pesawat ulang-alik untuk menemuinya. Ini adalah artefak suci tertinggi tingkat subdewa,
yang telah menemani Jin Jue Tianshen selama bertahun-tahun, dan dapat membunuh musuh di langit berbintang. Namun, ketika bertabrakan dengan tripod bumi, artefak suci tertinggi tingkat subdewa ini meledak, dengan cahaya yang kuat bersinar ke segala arah, dan semangat artefak itu hancur hingga ke intinya. Jin Jue Tianshen ketakutan, meraih Tanglan, dan segera bergegas ke aula formasi. Boom! Tripod bumi menabrak alun-alun di luar aula formasi, menembus lapisan formasi pertahanan, tanah runtuh, dan menyebar ke depan sampai bergegas ke depan aula formasi, hanya untuk diblokir oleh formasi ilahi. Jin Jue Tianshen terkena gelombang kejut, dan dengan suara teredam, dia jatuh ke kuil. Saat berikutnya, Zhang Ruochen sudah berdiri di atas tripod dan menunjukkan. Wow, cahaya ilahi setebal ember terbang keluar dari ujung jari dan menghantam aula. Di gerbang aula, pola ilahi yang padat dan banyak muncul, menghalangi tembakan cahaya ilahi oleh Zhang Ruochen. Yao Guang memimpin para prajurit pemurnian mayat, memasuki istana Kaisar Hantu melalui celah formasi, memandang dewa-dewa hantu yang berdiri di atas kuil, dan berkata kursi ini kembali, siapa yang berani lancang. Masalah hari ini adalah mengatur jangan tertipu dan pergi ke jalan buntu. Semua dewa dari ras hantu melihat bahwa Kaisar Yao Guang tampaknya tidak terkendali sama sekali, ditambah rasa hormat untuknya di masa lalu, semuanya langsung menyerah-menyerang. Kota barat kota hantu Fengdu begitu besar sehingga tidak dapat ditampung dalam jarak 30.000 mil. Di sebuah rumah besar sekitar 800 km jauhnya dari istana Kaisar Hantu Barat, Mu Lingqi berdiri di bawah pohon yang gundul, tanahnya penuh dengan daun-daun berguguran. Sunyi dan sunyi. Saya tidak tahu berapa banyak Yuan Hui sebelumnya, dia telah berlatih di sini. Ketika saya kembali lagi, saya sudah berdiri di puncak alam semesta, melihat ke bawah pada semua makhluk hidup. Satu pemikiran dapat menentukan nasib ratusan juta biksu. Setiap gerakan dapat mempengaruhi pola langit dan bumi. Jika alam semesta adalah papan catur, dia harus menjadi salah satu pemain catur yang dapat menempatkan bidak catur, bermain dengan bidak catur, dan mengatur permainan mereka sendiri. Chang Jue berdiri di belakang Mu Lingqi dengan kagum, membungkuk dalam-dalam. Mu Lingqi berkata jadi, Zhang Ruochen memang memiliki semacam hubungan dengan Gunung Daming. Tuanmu adalah Ling Yanzi yang jatuh cinta pada Raja Fu Doming saat itu, dan tabu Gunung Ming besar, saya yakin Anda telah mendengar tentang lelaki tua itu. Chang Jue berkata dengan hati-hati. Mu Lingqi berkata dengan dingin jika Damingshan benar-benar tabu, maka saya tidak akan begitu takut memindahkan Raja Ming Dazun, dan mengirim seorang wanita untuk maju, dan itu akan bertahan sampai sekarang. Cepat atau lambat, hari ini akan datang. Dia berhenti berbicara, melihat ke pintu kayu mansion, dan berkata, karena kamu di sini, masuklah. Pintu kayu didorong terbuka, dan Dewa Jahat Dewa Huang masuk. Matanya pertama kali jatuh pada Chang Jue, dan kemudian dia menatap Mu Lingqi, matanya sedikit bingung. Hanya ada beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di surga dan neraka, tetapi wanita di depannya ini memiliki napas yang tertahan, seperti manusia, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sungguh kemampuan persepsi yang kuat, apa yang Anda sebut yang mulia. Huang Evil God Sovereign berbalik dan menutup pintu, sangat santai. Tidak peduli seberapa kuat Anda, dia sudah berdiri di puncak dan tidak takut pada semua yang ada di dunia. Mayat itu jatuh hanya karena diserang. Mu Lingqi berkata kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Ketika kamu melacak di sini, apakah kamu ingin menangkap langit atau menghancurkan Zhao Wu, agar tidak mengungkap identitas Kaisar Tiga Sajun Liang Huang? Dewa Jahat Huang Jun melihat bahwa wanita di seberangnya luar biasa, tanpa penghinaan sedikit pun, dia mengeluarkan menara berwarna merah dan memegangnya di tangannya, dan tersenyum Tianding, siapa yang tidak menginginkannya. Bagaimana dengan hidup? Kata Mu Ling. Cici. Suhu naik tajam. Di halaman mansion, pohon busuk tiba-tiba terbakar, menumbuhkan daun satu demi satu, memancarkan kecemerlangan merah berdarah. Ini adalah pohon sicamore berdaun darah, setinggi ribuan mil, dan sehelai daun adalah lautan darah. Ada ekspresi kaget di mata Dewa Jahat Huang, melihat sekeliling, hanya untuk merasakan bahwa di depan Sue Wutong, dia sekecil debu. Melihat Mu Lingqi lagi, saya melihat sosok Phoenix yang perkasa dan menakutkan muncul di belakangnya, seolah menggunakan alam semesta sebagai sarang, dengan sayap seperti lautan bintang dan bulu seperti gunung. Huang Evil God Sovereign tahu siapa yang telah dia provokasi. Sebagai orang yang hanya selangkah lagi untuk melangkah ke level God Venerable, dia sangat baik. Pada saat ini ketika dewa-dewa lain mungkin takut mati, dia benar-benar tenang. Lari. Pikirannya tidak lemah. Mata Mu Lingqi menunjukkan kekecewaan lautan bintang,
dan tiba-tiba, pemandangan di mata menerangi kenyataan. Lautan bintang yang tak terbatas muncul di bawah pohon Phoenix berdaun darah. Huang Evil God Sovereign berlari di lautan bintang, tidak peduli kekuatan magis apa yang dia gunakan, seolah-olah dia berputar di tempat, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Selain ngeri di hatinya, dia juga merasa bahwa Feng Tian tidak cukup kuat untuk melawan. Klon harus hanya klon. Dewa jahat Lord Huang dengan cepat tenang dan mengorbankan pagoda pewarna merah. Dengan tekad untuk bertarung sampai mati, dia memanipulasi pagoda dan mengambil inisiatif untuk menyerang Feng Tian di bawah pohon pesawat. Bagaimana dengan surga? Itu hanya tiruan. Apa yang harus saya takuti? Tubuh Dewa Jahat Huang mendidih dengan darah, dan dia menggunakan teknik terlarang. Zhou Yuan dan darah terbakar pada saat yang sama, untuk merangsang kekuatan tempurnya, tingkat terkuat. Hari ini, hanya dengan hati yang putus asa dan mengatasi rasa takut akan surga, kita dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dihargai oleh Kaisar Sansha, dengan hati seperti ini, masa depan dapat diharapkan. Tapi, sayang sekali. Mulingki mengulurkan telapak tangannya, dan tangan giok yang ramping menjadi lebih lebar dari laut, bintang-bintang cahaya yang meledak menjadi semakin redup. Meskipun kekuatan Feng Tian sekarang dapat ditampilkan, itu tidak akan lebih dari Huang Evil God Sovereign. Tetapi penggunaan kekuatan dan penguasaan kekuatan supernatural berkali-kali lebih baik daripada Huang Evil God Monarch. Terlebih lagi, dia juga membawa pohon Phoenix berdaun darah dan meletakkan jebakan ini seperti jaring langit dan bumi. Melihat pagoda pewarna merah akan diambil oleh Feng Tian, penguasa Dewa Jahat Huang berteriak kesengsaraan bumi Xuan Huang Jin. Singhai yang tak terbatas itu terbelah dari bawah ke atas oleh seberkas udara kuning misterius. Di bawah kaki Mulingki, retakan terang muncul di angkasa. Sepotong langit dan bumi yang berasal darinya tampaknya terkoyak. Di alam para dewa besar, kekuatan gaib yang tak terukur dari dua pencapaian besar dibudidayakan pada saat yang sama, yang sangat mengejutkan dunia. Raja Dewa Jahat Huang, yang dalam keadaan putus asa saat ini, bisa disebut Raja Dewa yang setengah dihormati. Bahkan jika 5 karakter teratas dalam daftar lengkap Dewa Agung ada di sini, mereka harus segera mundur dan menghindari tepi untuk saat ini. Mulingki melirik ke bawah, dan awan kematian yang berat mengembun di bawah kakinya, memperbaiki ruang yang akan hancur. Teriakan Phoenix yang keras keluar. Pantom Phoenix dengan bulu-bulu indah terbang keluar dari belakangnya, bertabrakan dengan sinar udara kuning misterius, menghancurkannya sepenuhnya, dan akhirnya menabrak Evil God Monarch Huang. Dewa jahat Lord Huang memuntahkan darah dari mayat itu, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Feng Tian mengambil pagoda Ciran, memegangnya di telapak tangannya, menekan roh senjata dengan aura, matanya sangat acuh tak acuh, dan berkata apalagi yang ada, gunakan saja. Biarkan hari ini lihat apakah kamu, patriark masa depan dari klan mayat, kan? Aku bisa hidup di masa depan. Raja ini masih memiliki langkah terakhir, semua batu giok dan batu akan dibakar. Mata. Raja Dewa Jahat itu benar-benar keras, tangannya tergenggam bersama, dan gelombang ledakan energi ilahi melonjak ke segala arah, menghancurkan lautan bintang. Di mayatnya, ada retakan satu demi satu, dan aura berkumpul dengan panik menuju sumber para dewa. Namun, Feng Tian, yang awalnya berada di sisi lain Laut Singhai, tiba-tiba muncul di depannya, meraih lehernya dan mengangkatnya. Dia berkata, saya ingin mati, tetapi tidak semudah itu. Jiwa harus tinggal. Feng Tian hendak mencari jiwanya. Wajah Dewa Jahat Huang menyakitkan, tetapi dengan senyum aneh di matanya, tubuhnya terbakar dari dalam keluar, dan dalam sekejap, terbakar menjadi abu. Asap hitam dan debu beterbangan di lautan bintang. Hanya ada satu jejak kata kuantitas yang tersisa, tergantung di sana. Feng Tian mengambil jejak kata kuantitas di telapak tangannya, merasakannya dengan hati-hati, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya mungkin untuk menyala secara spontan di bawah penindasan hari ini, jejak kata kuantitas ini benar-benar menarik. Tuhan tahu siapa yang membuatnya. Berpikir bahwa jika kamu membakar dirimu sendiri, kamu akan dapat melarikan diri, kamu dapat menghapus semua bukti, dan kamu dapat menghindari pengejaran hari ini. Naif. Feng Tian mengambil sepotong dengan tangan yang lain. Daging dan darah terkoyak dalam sekejap ketika Evil God Sovereign menyala secara spontan. Potongan daging dan darah ini, di telapak tangannya, tumbuh dengan cepat, dan segera berubah menjadi penampilan Dewa Jahat Huang. Ini adalah tubuh yang lengkap dari daging dan darah dengan jiwa. Tetapi tidak ada sumber ilahi, sangat lemah. Feng Tian berkata ambil bentian untuk menemukan mayat matahari, kamu tidak punya hak untuk menolak.
Aula Arai adalah pusat terpenting di Istana Kaisar Hantu, salah satu pangkalan formasi arai pertahanan kota Hantu Fengdu, mengendalikan ribuan formasi besar dan kecil di kota. Di masa lalu, istana-istana Kaisar Hantu Barat, di mana Kaisar Yao Guang secara pribadi bertanggung jawab, dapat dikatakan tidak dapat ditembus. Jin Jue Tianshen terkena gelombang kejut yang meletus dari kuali bumi, dan dia memasuki aula formasi tanpa rasa malu. Pola ilahi yang tak terukur seperti air terjun cahaya, tak terhitung banyaknya, mengisolasi bagian dalam dan luar kuil. Di kuali, Zhang Ruochen menarik kekuatannya, berhenti menyerang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ternyata aula formasi sudah di bawah kendalimu, dan metodenya bagus. Rok panjang Yao Guang berkibar dan jatuh dari langit ke langit, tanah di luar aula formasi. Bai Chang, buka formasi. Di aula formasi, seorang wanita muda berjubah putih, memegang tongkat ilahi, muncul di samping Dewa Jin Jue. Suaranya manis dan menggoda, dan dia berkata sambil tersenyum, selir kekaisaran telah dikendalikan oleh roh jahat, dan aku memaafkan Bai Chang karena tidak bisa patuh. Ada ekspresi kekecewaan di matanya, dan dia berkata, sepertinya kamu juga bergabung dengan organisasi kuantitatif. Saya tidak menyadarinya sebelumnya. Itu adalah kesalahan saya. Zhang Ruochen melihat bahwa wanita bernama Bai Chang tidak lemah dalam semangat, mencapai urutan ke-79, tetapi dia tidak akan menjadi lawan Fluctuating Light, jadi dia berkata, aku akan menyerahkannya padamu di sini, tidak masalah. Dia sangat khawatir tentang keselamatan Hai Sang Yuruo. Jangan khawatir, di tempat yang penting seperti Istana Arai, kursi ini telah meninggalkan beberapa tindakan pencegahan, cukup untuk menghadapinya. Pergi. Yao Guang berjalan ke depan, dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Kekuatan mental dilepaskan dari tubuhnya seperti air pasang dan bergegas ke tanah. Wow, di tanah, pola hitam muncul satu demi satu, menembus formasi ilahi yang menyelimuti kuil, menyebar ke kuil, merobek pola ilahi yang tak terbatas satu demi satu. Zhang Ruochen meraih tripod tanah, matanya tertuju pada kekosongan kacau yang terbakar seperti api tidak jauh, dan tripod itu hancur. Boom! Dunia surgawi Yanju dihancurkan, Zhang Ruochen melompat dan bergegas masuk. Tidak, formasi Dewa Penjaga. Aula formasi memiliki cacat dan sedang dihancurkan olehnya. Bai Chang tahu kekuatan cahaya yang berfluktuasi, dan dia sedikit bingung. Ribuan tangan, bertarung dengan cahaya yang berfluktuasi dalam barisan. Sebuah pelarian. Matriks perbaikan. Jin Jue Tianshen tahu bahwa Bai Chang sama sekali bukan lawan Fluctuating Light, dan mendengus apa gunanya memperbaiki formasi saat ini. Aku harus membunuhnya. Jin Jue Tianshen melangkah maju dan berjalan ke paling tengah, satu di aula formasi di bawah pagoda kaca kecil, tangannya kosong, dan dunia para dewa menjulang di belakangnya, tulang-tulangnya kenyal, dan cakrawala tidak ada habisnya. Di dunia alam dewa laut tulang, aura mengalir seperti sungai lebar dan memasuki pagoda kaca kecil. Pagoda berlapis kaca itu seperti lampu setinggi beberapa puluh kaki, menyala lapis demi lapis. Seberkas cahaya meletus dari puncak menara. Sepanjang balok, setiap 100 zang, ada serangkaian dis yang muncul, dan yang satu lebih besar dari yang lain. Yin dan roh jahat di pembuluh darah bawah tanah kota Hantu Fengdu terus berkumpul ke arah Istana Kaisar Hantu Barat. Sial, basis formasi dari formasi perlindungan kota telah diaktifkan, apa yang Bai Chang dan Jin Jue Tianshen coba lakukan. Para hantu dan dewa di luar aula formasi semuanya terkejut, dan bergegas ke aula formasi, dalam keadaan marah. Dalam sejarah panjang klan hantu, formasi pertahanan kota Hantu Fengdu telah diaktifkan sangat jarang, dan setiap kali itu terjadi pada saat hidup dan mati. Tindakan Jin Jue Tianshen dan Bai Chang tidak diragukan lagi menjengkelkan. Dewa-dewa di kuil takdir, yang tidak pernah berani bertindak gegabah, sekarang sepenuhnya memahami dan membedakan antara musuh dan musuh. Beberapa dewa berpandangan jauh ini telah berubah warna dan menyadari bahwa kekacauan besar akan terjadi di dalam kuil takdir. Yao Guang mendekati formasi selangkah demi selangkah, melangkah ke formasi, dan berkata kepada para dewa di Istana Kaisar Hantu tidak mudah untuk mengaktifkan formasi pertahanan, jadi cepatlah dan mobilisasi formasi pertahanan di Istana Kaisar Hantu untuk beli waktu untuk tempat ini. Cepat, sesuai dengan apa yang dikatakan selir kekaisaran, aktifkan semua formasi pertahanan. Di rumah Kaisar Hantu, satu demi satu cahaya ilahi terbang di udara, dan masing-masing bergegas ke kuil. Kuil-kuil ini segera meletus dengan kekuatan tirani. Susunan pola prasasti yang padat, berpusat di candi, muncul satu demi satu. Di langit, ratusan meter di atas tanah, ratusan ribu sambaran petir jatuh dalam sekejap seperti hujan lebat di piringan arai yang mencakup ribuan mil.
Ini adalah serangan dahsyat yang dilakukan Jin Jue Tianshen dari sudut kota pelindung, mencoba membunuh Yao Guang. Bang-bang. Di rumah Kaisar Hantu, puluhan formasi pertahanan bergegas keluar, diringkas menjadi tirai cahaya yang menyilaukan, lautan awan merah, dan langit berbintang berwarna-warni, yang bertabrakan dengan guntur dan kilat yang jatuh seperti tirai air. Pertempuran formasi yang melibatkan hampir 100 dewa pecah di Istana Kaisar Hantu Barat. Tidak hanya kota hantu Fengdu yang mendidih, tetapi fluktuasi yang terbentuk oleh tabrakan formasi menyebar dari pohon dunia, menyebabkan seluruh hutan tanpa pengembalian menjadi bergejolak. Dari kejauhan, di dunia daun utama pohon dunia, bintik-bintik cahaya padat seperti kunang-kunang terbang keluar dan bergegas ke kota hantu Fengdu. Pohon dunia tempat domain Dewa Takdir berada, dan pohon dunia tempat Yan Luo Tian Wai Tian berada, bergegas keluar dari dewa yang kuat, beberapa dengan rentang sayap sejauh ribuan mil, dan beberapa untuk ketinggian keagungan Tuhan itu. Brilian, mengguncang bintang-bintang langit. Itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa napas waktu, cahaya yang berfluktuasi menerobos pertahanan formasi dan berjalan masuk. Dia menatapnya, dan ketika kekuatan mentalnya bergerak, jiwa Bai Chang terluka dan jatuh ke tanah. Jinju, suara yang berfluktuasi mengandung serangan spiritual, yang dapat menangkap jiwa. Jin Jue Tianshen masih mencoba yang terbaik untuk memindahkan pagoda berlapis kaca, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya menyalakannya, dia merasakan serangan kekuatan spiritual dan segera melepaskan gerbang takdir untuk melawan. Boom! Tombak tak terlihat yang dipadatkan dari kekuatan spiritual menembus gerbang takdir dan menghantam dewa Jin Jue dengan keras. Ruang di sekitar tubuh Jin Jue Tianshen terdistorsi, dan dunia para dewa berevolusi menjadi langit dan bumi, menghalangi tombak kekuatan spiritual. Namun, tanpa dukungan roh, pagoda berlapis kaca itu padam lapis demi lapis. Jin Jue Tianshen melolong panjang dengan kengganan besar, wajahnya terpelintir, dia meninju tombak kekuatan spiritual dan bergegas menuju Flowlight, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bang-bang. Meskipun kekuatan mental Yao Guang kuat, itu tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Dalam waktu singkat, dia hanya bisa melawan Jin Jue Tianshen. Di atas aula arai, berkas cahaya menghilang, dan cakram arai diredupkan. Para dewa di rumah Kaisar Hantu menghela nafas lega. Pertempuran di aula formasi mencapai tingkat dewa kekosongan agung. Satu demi satu kekuatan ilahi lolos, dan tanah terbelah 10 kaki. Ruang terus bergetar, dan tidak ada yang berani menerobos masuk. Jangan bertarung dengan kursi ini, Jin Jue Tianshen adalah milikku. Mendengarkan Yun Seng bergegas keluar dari alam dewa yang menyala, tubuhnya mendidih dengan semangat juang, kakinya menginjak gambar unicorn, dan gerbang takdir di atas kepalanya, wajahnya penuh amarah, bergegas ke aula formasi. Zhang Ruochen mendukung Haisang Yuruo yang terluka dan terbang keluar dari alam para dewa, dan berkata kepada Ting Yun Seng inilah yang diminta Dewa Yun Seng, jika Jin Jue Tianshen lolos, kecurigaan pada tubuhmu tidak akan hilang. Ini pergi. Mendengarkan persahabatan Yun Seng dengan Dewa Jin Jue selalu baik, dan sebelumnya, dia telah berbicara dengan Dewa Jin Jue berkali-kali. Sekarang Jin Jue Tianshen sangat dicurigai, bagaimana dia bisa menyingkirkan hubungan itu. Aneh rasanya tidak terburu-buru. Dunia para dewa yang seperti awan yang menyala menyusut dan mengembun menjadi raksasa api dengan rantai di sekujur tubuhnya, dan berkata, meskipun Jin Jue Tianshen sangat curiga, jika Anda salah mengkhotbahkan kehendak Feng Tian. Haisang Yu juga curiga, dan kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Pemandangan kursi itu. Haisang Yu terdiam, dia telah menjelaskannya berkali-kali di dunia para dewa, tetapi Yan tidak mempercayainya. Menurutnya, jika Feng Tian berada di kota hantu Fengdu, mustahil untuk tidak memberitahunya. Dia adalah dewa perang yang paling setia dan kuat di bawah tahta Feng Tian. Sekarang situasi keseluruhan telah diselesaikan, saya terlalu malas untuk peduli dengan orang idiot seperti dia. Zhang Ruochen mengeluarkan buah putih giok seukuran ibu jari dan menyerahkannya kepada Haisang Yuruo, memberi isyarat padanya untuk mengambilnya. Buah cangcing, ini adalah buah ilahi penyembuhan yang sebanding dengan pil ilahi. Dikatakan bahwa itu tumbuh di pohon anggur umur panjang obat ilahi. Ini sangat langka. Haisang Yuruo melihat buah di tangannya, enggan menelannya, dan kemudian sepasang mata bundar melihat Zhang Ruochen. Dia berkata, apakah kamu masih memilikinya? Zhang Ruochen berkata, tidak, hanya ada satu. Cangking Guo, Zhang Ruochen mengambilnya di lantai 17 dari paviliun pedang, tentu saja ada lebih dari satu. Haisang Yuruo bahkan lebih enggan untuk mengambilnya, jadi dia menyimpannya dan berkata, kali ini cederanya tidak serius, tidak ada trauma pada jiwa, sumber para dewa, mungkin ada tempat yang lebih berguna di masa depan. Jika kamu tidak menerimanya,
kembalikan padaku. Zhang Ruochen tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan, tiba-tiba, ekspresinya berubah, dia memperhatikan kelainan itu, dan matanya tertuju pada aula formasi. Jin Jue Tianshen meremas jimat di tangannya dan bergegas keluar dari barisan, dengan banyak tulang patah di tubuhnya dan rambut panjang berserakan. Baru saja bergegas keluar, para dewa hantu dan para dewa kuil takdir, yang menjaga di luar, menembakkan kekuatan magis dan senjata suci tertinggi, menembus dunia para dewa di sekitarnya, dan darah terus meledak di tubuhnya. Kabut darah terus mengembun menjadi tubuh ilahi. Hampir 100 dewa menyerang, dan siapapun yang berada di bawah batas akan ketakutan. Jin Jue Tianshen bersiul panjang dan menghancurkan jimat di tangannya. Bang! Tampaknya ruang telah meledak, dan rumah kaisar hantu bergetar selama ribuan mil, dan kabut kematian abu-abu putih, seperti cahaya, mengalir ke segala arah. Formasi ilahi biasa tidak bisa menghentikan invasinya. Zat apapun di atasnya akan segera mengeras, termasuk dewa. Di luar aula formasi, lusinan dewa, apakah mereka berdaging atau tidak, semuanya berubah menjadi tulang dan menetap di sana. Ting Yunseng dan Yao Guang, yang mengejar keluar dari aula formasi, hanya bisa menolak dengan enggan, area besar tubuh mereka mengeras, sehingga aura dan kekuatan spiritual mereka sulit berfungsi. Zhang Ruochen merasakan bahaya sebelum Jin Jue Tianshen menghancurkan jimat itu, jadi dia mendesak dinding untuk melindungi dirinya sendiri dan Haisang Yuruo dengan sumber cahaya ilahi. Ini adalah jimat tulang yang disempurnakan oleh Fierce God Venerable, dan itu berisi divine power kematian dari God Venerable. Haisang Yuruo menunjukkan ketakutan, dan akan sangat merepotkan baginya untuk terikat pada kekuatan seperti itu. Jin Jue Tianshen tidak segan untuk bertarung, dan bergegas dari puluhan dewa yang mengeras, rohnya setajam pedang, dan semua dewa dipotong menjadi tulang. Setelah itu, dia berjalan menuju gerbang rumah kaisar hantu. Kemana harus pergi? Aum! Yanju meraung, dan rantai ilahi di tubuhnya terbang keluar, mengejar dan menyerang. Meskipun kekuatan tak terbatas dari Fierce God Venerable menakutkan, basis kultivasi Yanju kuat dan dapat melawan. Sial! Jin Jue Tianshen melirik ke belakang dan melihat pendekatan agresif Yanju, dan segera melemparkan teknik terlarang. Tubuh ilahinya terbakar, dan kecepatannya meningkat pesat. Dipengaruhi oleh kekuatan jimat tulang, sebagian besar biksu di rumah kaisar hantu telah mengeras. Dalam sekejap mata, Tianshen Jin Jue bergegas keluar dari istana kaisar hantu dan terbang lurus menuju langit luar berbintang. Boom! Roda badai dengan diameter 1000 meter terbang keluar dari suatu tempat di kota, membentuk pusaran besar, yang bertabrakan dengan rantai ilahi yang dimainkan oleh Yanju, mencegahnya mengejar dewa Jin Jue. Ada juga banyak anggota organisasi yang menembak. Mata Haisang Yuruo dingin, dan dia ingin mengejar Jin Jue Tianshen. Hati-hati dipindahkan dari harimau ke gunung, kamu tetap di sini. Zhang Ruochen mendesak tripod bumi, dan kabut kematian abu-abu putih yang memenuhi rumah kaisar hantu segera memenuhi tripod. Pada saat berikutnya, dia bergegas keluar dari rumah kaisar hantu dan mengejar Jin Jue Tianshen yang telah melarikan diri ke alam semesta. Saat terbang di udara, Zhang Ruochen melirik ke suatu tempat di kota. Dia merasakan posisi dewa yang memainkan rolet badai, dan basis kultivasinya cukup tirani, apalagi dia membawa harta yang berat di tubuhnya dan bisa menyembunyikan auranya. Namun, Zhang Ruochen masih merasakan aura yang akrab. Terbang keluar dari kota hantu Fengdu, Jin Jue Tianshen segera menerobos ruang dan melarikan diri ke dunia ketiadaan. Tubuhnya terbakar dengan api ilahi, dan teknik ilahi terlarang menyebabkan dia meledak lebih cepat daripada langkah ilahi. Dengan satu napas, dia sudah ratusan ribu mil jauhnya. Lingkungan khusus dari dunia kehampaan terus-menerus menghapus sisa nafas. Jangan katakan ratusan ribu mil, buka saja jarak ribuan mil dan Anda bisa melarikan diri. Dalam waktu singkat, Jin Jue Tianshen terbang ratusan juta mil, berpikir bahwa dia sangat aman, dan tidak ada yang bisa melacaknya. Dia tidak lagi menggunakan teknik terlarang, yang memakan esensi kehidupan dan substansi spiritual. Namun, itu masih terbang dengan kecepatan tercepat. Jin Jue, kemana harus pergi? Tembok dunia hancur. Sekelompok cahaya suci sumber putih bergegas masuk dari dunia nyata, muncul di depan Jin Jue Tianshen, dan menghalangi jalannya. Cahaya ilahi sumber putih dipancarkan oleh tripod bumi. Masih terjebak. Yan Sang, kamu telah mati selama 100.000 tahun, mengapa kamu tidak jatuh sepenuhnya? Apa yang akan kamu lakukan di dunia neraka? Kamu telah merusak peristiwa besar kami berulang kali, dan kamu ditakdirkan untuk mati sangat jarang. Dewa Jin Jue diam-diam membenci di dalam hatinya, tetapi tidak terlalu memikirkannya.
Saya hanya berpikir bahwa Zhang Ruochen telah meminjam kekuatan misterius di Ding untuk melacaknya. Yah, Jiuding, hal-hal aneh yang ingin didapatkan oleh semua surga, secara alami tidak dapat dianggap sebagai akal sehat. Zhang Ruochen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia langsung menabrak tripod tanah dan membentuk lautan cahaya asal. Jin Jue Tianshen melemparkan teknik terlarang lagi, tubuh dewa terbakar, pita meledak dengan cepat, dan melarikan diri ke arah lain. Boom! Setelah 1/4 jam, Zhang Ruochen bergegas masuk dari dunia nyata lagi dan mencegat dewa Jin Jue. Menekan, kecemerlangan kekacauan muncul di kepalan tangan. Puff! Tubuh dewa Jin Jue Tian hancur berkeping-keping dan terbang ratusan mil jauhnya. Hei, kenapa kamu semakin kecil? Zhang Ruochen terkejut. Jin Jue Tianshen dengan cepat memfokuskan kembali pada tubuhnya, tertekan di dalam hatinya, dan setelah menggunakan teknik terlarang begitu lama, dia membakar banyak zat ilahi, tidak bisakah itu menjadi lebih kecil? Hari ini sepertinya tidak ada jalan keluar, pertempuran. Mata Jin Jue Tianshen menjadi sengit, dan roh tubuh dan aturan para dewa mengalir dengan panik, dan dengan makna mistis, aturan langit dan bumi dunia nyata terus berlanjut, dimobilisasi ke dalam dunia kehampaan. Lautan tulang menyelimuti Zhang Ruochen. Pola aturan ilahi seperti rantai, membungkus Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memegang tripod tanah dengan kedua tangan, dan tubuh tripod bergetar hebat. Sial, suara logam yang kacau dan jauh datang dari tripod, dan suara itu sepertinya ditransmisikan ke masa lalu dan masa depan, mencakup ruang dan waktu. Dunia laut tulang runtuh dan berubah menjadi bubuk tulang. Tembok dunia juga runtuh, membentuk wilayah puing-puing ruang angkasa yang kacau sepanjang ratusan ribu mil di alam semesta nyata. Getaran spasial itu menyebar lebih jauh, beriak di hutan yang tidak bisa kembali. Mata Jin Jue Tianshen ngeri, dan dia terbang mundur, tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus dipotong-potong. Terlalu kuat, kesedihan yang bertanggung jawab atas tripod bumi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sama sekali. Lebih jauh, para dewa kuil takdir, kota hantu Fengdu, dan dewa-dewa besar Yama dan surga datang untuk membentuk pengepungan. Kengerian di mata Jin Jue Tianshen menghilang, dan kemudian dia menjadi keras dan gila. Zhang Ruochen mengejar di tengah jalan, merasakan bahaya, dan sudah terlambat untuk melepaskan kekuatan mentalnya untuk menekan kehendak Jin Jue. Siapa yang mengira bahwa Dewa Taiksu yang agung akan begitu tegas dan menghancurkan diri sendiri? Boom! Di langit berbintang, kecemerlangan yang 1000 kali lebih terang dan 10.000 kali lebih terang dari bintang-bintang muncul. Intensitas cahaya menelan 3 pohon dunia. Beku yang menjaga hutan tidak bisa kembali kehilangan penglihatannya untuk waktu yang singkat, dan kemudian, semua planet di hutan bergetar hebat, menyimpang dari jalur lari. Dewa Agung yang mengejar masa lalu terkena badai kekuatan suci yang menghancurkan, dan semuanya mundur. Di antara mereka, 2 dewa besar Taibai terluka, dengan darah suci menggantung dari sudut mulut mereka. Di langit berbintang, sebuah lubang hitam besar muncul, ruang runtuh dan menghancurkan area yang luas, dan semua materi berubah menjadi abu. Untungnya, itu cukup jauh, jika lebih dekat, itu akan berbahaya. Apakah Yixiang begitu ganas, sehingga Jin Jue langsung meledakkan sumber para dewa? Jin Jue meledakkan sumber para dewa, kemungkinan besar akan menghancurkan mayatnya sendiri, sehingga tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia adalah anggota dari organisasi kuantum. Yanxiang meskipun dia kuat, dia masih binasa bersama Jin Jue pada akhirnya. Aku tidak menyangka bahwa ketika dia kembali setelah 100.000 tahun, dia akan menjadi sangat suram Erding. Para dewa besar yang datang setelahnya diam-diam bersukacita mendengar kata tripod bumi tiba-tiba, dia segera melepaskan indera spiritualnya dan menyelidiki lubang hitam kehampaan di kejauhan. Beberapa dewa besar ini, seperti refleks terkondisi, telah mengambil langkah ilahi dan bergegas keluar. Tripod bumi ditangguhkan di lubang hitam ketiadaan, tubuh tripod cerah dan bersinar, polanya misterius, dan ritme kunonya kuat. Sebelum bergegas ke depan, para dewa besar telah menghadapi mereka. Jiuding ada di depan, dewa macam apa yang kamu bicarakan? Zhang Ruochen melompat keluar dari kuali, berlumuran darah, memandang para dewa besar yang bertarung, dan berkata, jangan bertarung, semuanya, kursi ini tidak mati. Kaisar layak menjadi putra langsung dari langit, tetapi dia benar-benar meledak di Dewa Agung Taiksu. Area inti Yuan telah bertahan, dan Diding layak menjadi harta tertinggi dalam legenda. Dewa Hantu memandang Diding, matanya menyala, dan dia berkata dengan kagum. Mata Zhang Ruochen aneh, jadi, apakah ini memuji dia atau memuji tanah? Darah ilahi Zhang Ruochen diambil kembali ke tubuhnya,
luka-lukanya sembuh, dan dia dengan cepat memasukkan tripod tanah ke lengan bajunya. Para dewa besar yang datang di langkah berikutnya semuanya menunjukkan kekecewaan. Tidak ada yang berani merebutnya secara paksa, belum lagi kekuatan Yantian dan klan Ming, yaitu, basis kultivasi Yanxiang sendiri, yang merupakan pencapaian tertinggi, mengejar Jin Jue Tianxian untuk meledakkan sumber ilahi. Ini adalah sesuatu yang akan bertahan seumur hidup. Ini adalah rekor yang dapat menghalangi semua dewa besar di dunia. Dewa-dewa besar dari kekuatan besar datang satu demi satu, dan mereka menyapa dan memuji. Di antara mereka, ada beberapa dewa besar dari klan Ming, mengklaim bahwa mereka tua dan sedih, dan mereka ingin mengadakan pesta darah untuk mencuci debu untuknya. Dengan identitas dan basis kultivasi seperti itu, kembalinya setelah 100.000 tahun adalah peristiwa besar yang dapat mengubah pola klan Ming. Zhang Ruochen menjaga jarak dari orang tua itu, takut terlihat. Tiba-tiba, dia mendengus dingin sebelum dia meninggal, Dewa Jin Jue menceritakan sebuah rahasia besar, dan aku harus segera kembali ke kota hantu Fengdu. Rahasia besar apa? Tanya klan Ming tua. Zhang Ruochen mendominasi, dengan mata tajam, dan berkata, ini ada hubungannya dengan organisasi kuantitatif. Tanpa banyak bicara, Zhang Ruochen berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang ke lokasi 3 pohon dunia. Para dewa besar dari kekuatan utama, mengetahui bahwa akan ada peristiwa besar, segera mengikuti. Kembali di kota hantu Fengdu, Zhang Ruochen dan Hai Sang Yuruo bertemu untuk mempelajari tentang situasi lanjutan di Istana Kaisar Hantu Barat. Dewa-dewa yang mengeras itu telah diselamatkan dan tidak jatuh. Pembangkit tenaga listrik misterius yang menembak untuk mencegah Tianju tidak pernah muncul dan tersembunyi jauh. Berita buruk lainnya, Tang Lan menghilang. Hilang. Di mana kamu menghilang? Di aula formasi. Atau apakah itu diambil oleh Dewa Jin Jue dan mati dalam penghancuran diri para dewa? Zhang Ruochen bertanya. Hai Sang Yuruo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, situasi saat itu sangat kacau. Zhang Ruochen tidak merasakan napas Tang Lan pada Dewa Jin Jue, Tang Lan mungkin tidak mati, dan dia segera merasa waspada dan berkata, jika itu sebuah pembangkit tenaga listrik misterius yang mencegat Yanju dan menangkap Tang Lan pasti ada hubungannya dengan Chihuluo. Kamu cepatlah dengan Yanju dan buru-buru ke penjara ilahi. Organisasi atau rencana lain. Aku khawatir kamu tidak akan bisa meyakinkannya. Hai Sang Yuruo sedikit tidak berdaya. Zhang Ruochen bergegas ke Istana Kaisar Hantu Timur, memegang identitas Kaisar dengan sangat baik, tanpa menahan kekuatan sucinya, dimanapun dia lewat, para biarawan berlutut satu demi satu, masing-masing dan semua orang gemetar ketakutan. Saya telah melihat putra surga, dewa-dewa kecil dan hantu-hantu, dan tidak ada kehidupan. Temui putra surga, para dewa kecil dan dunia bawah, unta pedagang awan. Ketika Zhang Ruochen datang ke Istana Kaisar Hantu Timur, selain para dewa besar dari pasukan utama, ia ditemani oleh sekelompok dewa sejati, dewa dan dewa palsu lian bahwa para dewa menyapa gaya. Meskipun kota hantu Fengdu tidak damai, Istana Kaisar Hantu Dongfang masih hidup, dan banyak dewa yang datang untuk berdoa untuk ulang tahun berkumpul di sini dan tidak pergi. Mereka sangat percaya bahwa langit tidak akan runtuh. Roh ilahi telah merasakan gerakan di luar dan keluar untuk menyambutnya. Zhang Ruochen menginjak tanah, mengguncang kota di sekitarnya, dan berkata dengan keras Sue Chang keluar dan mati. Dewa tingkat tinggi dari keluarga Sue berjalan keluar dari rumah Kaisar Hantu dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhang Ruochen, yang sangat hormat, mengatakan hari ini, sering terjadi peristiwa di kota hantu Fengdu. Kami telah menerima berita dan melakukan berbagai tindakan pencegahan. Namun, hari ini juga adalah hari ulang tahun ke-700.000 leluhur kami. Kami juga meminta putra surgawi untuk hormat. Bang! Zhang Ruochen menamparkan kepala dewa tingkat tinggi dengan darah, dan tubuhnya berputar dan terbang keluar, menabrak dinding sebuah bangunan. Ingin menjadi layak. Apakah ukurannya cukup layak? Apa yang layak untuk berbicara dengan putra surga? Zhang Ruochen sangat mengesankan, dan dia datang dengan kekuatan membunuh, menghalangi banyak dewa, dan tidak ada yang berani maju. Ketika para dewa besar itu mendengar kata kuantitas, semua ekspresi mereka berubah. Mungkinkah rahasia yang dikatakan Jin Jue Tianxian kepada Yan Sang sebelum kematiannya sebenarnya terkait dengan Sue Changjin? Lord Yanyang keluar dari Istana Kaisar Hantu, ingin meredakan suasana, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Klan Yanyang, saya telah melihat putra surga. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ulang tahun Sue tua, dapatkah saya memberikan wajah kepada Tuhan ini? Tidak peduli seberapa besar itu, ini sudah berakhir. Mari kita bicara hari ini. Klan Yanyang. Klan apa? Dewa dari klan belaka,
berani menyebutkan kata wajah di depan kaisar. Suara Zhang Ruochen keras dan sombong, dan dia tidak memberi wajah Dewa Yanyang. Wajah Dewa Yanyang sedikit tak tertahankan, ada banyak dewa yang hadir, dan diejek seperti ini hampir tidak berbeda dengan ditampar wajahnya, panas. Tuhan yang bermartabat, mengapa Anda pernah menderita rasa malu seperti itu? Klan Yanyang adalah klan ke-11 di alam neraka dan salah satu dari 4 klan yang lebih rendah. Raja Xiao yang lurus, suaranya nyaring, dan matanya penuh ketidakpuasan. Zhang Ruochen berkata, saya belum pernah mendengar tentang klan ke-11. Kaisar terlalu malas untuk memiliki pengetahuan yang sama dengan Anda, klan kecil yang tidak ada dalam arus utama. Pergi. Wajah Yan yang memerah, dan ada dingin di matanya. Jika klan Yan yang ingin mendapatkan pijakan yang kuat di dunia neraka, mereka harus menjalin hubungan baik dengan semua pihak, dan mereka tidak boleh terlalu lemah, jika tidak, mereka hanya akan diganggu oleh orang lain di masa depan. Lord Yanyang mengubah kepribadiannya yang lembut sekarang, dan cahaya ilahi muncul di tubuhnya, dan dia berkata dengan tenang, nenek moyang kita Siang Tianjun adalah salah satu surga. Setelah dimensi ke-10, itu akan menjadi bencana, tetapi itu bukan aklan kecil. Zhang Ruochen matanya akhirnya tertuju pada penguasa matahari, dan dia menatap serius. Yang bangga pada dirinya sendiri, dan bagaimanapun, dia masih harus mengangkat leluhurnya untuk menenangkannya. Itu tidak benar, Kaisar ingat bahwa Siang Tianjun adalah leluhur peradaban Tianting Yanyang, dan kultivasinya memang tak terduga, tetapi bagaimana peradaban Yanyang menjadi klan pertama di dunia neraka? Zhang Ruochen memikirkannya. Apa? Dia berkata pada dirinya sendiri, tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, betapa hebatnya sosok Siang Tianjun, tidak mungkin dia menjadi orang yang rakus akan hidup dan takut mati, dan telah berlindung di dunia neraka, kan? Sedang tertawa. Secara khusus, para Necron semua memiliki tampilan menonton pertunjukan yang bagus, dan mereka sangat berprasangka bahwa klan Yanyang dapat dimasukkan dalam klan ke-11. Tetapi ini adalah keputusan yang dibuat oleh surga, dan mereka secara alami hanya dapat menahannya dan berusaha untuk tidak mengecualikannya. Para dewa peradaban sinar matahari, dengan mata terbuka lebar, akan mengambil tindakan jika mereka tidak takut dengan kultivasi mereka yang kuat. Yixiang mengejar dan membunuh Jin Jue Tianshen sampai kematiannya, yang masih sangat jera. Para dewa dari 7 klan kecil di kota Raja 100 klan awalnya mengikuti di belakang Dewa Matahari, tetapi pada saat ini wajah mereka kusam. Bahkan Dewa Matahari telah diejek seperti ini, apa posisi mereka di dunia neraka? Saya takut bahwa saya akan menjadi budak di masa depan. Bagaimana mungkin Yixiang benar-benar tidak tahu tentang Siang Tianjun dan klan Yan yang bergabung dengan dunia neraka? Jelas penghinaan yang disengaja. Wajah Lord of the Sun sangat dingin. Di masa lalu, di mata Zhang Ruochen, Dewa Matahari adalah raksasa yang tidak mungkin dicapai, hanya dengan mengandalkan Dewa Bulan dia dapat menghentikan pembunuhan Dewa Matahari. Tapi sekarang, Zhang Ruochen menatap langsung ke arahnya tanpa rasa takut. Bagaimana dengan para dewa kuno yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun? Dia datang dari belakang. Di alam semesta ini, pasti ada tempat untuknya. Ada apa denganmu? Jika kaisar ini tersinggung, tolong tanyakan pada Dewa Haihan, kata Zhang Ruochen. Master Hantu dan Qian-Qian, dewa spiritual dengan mahkota dan jubah Phoenix, berjalan keluar dari istana Kaisar Hantu. Sebelum tubuh tiba, tawa datang lebih dulu. Tianzi, kamu belum kembali selama 100.000 tahun. Banyak hal besar telah terjadi di dunia neraka. Kamu tidak tahu bahwa itu normal bagi suku Yanyang untuk bergabung dengan dunia neraka. Guru hantu tersenyum dan jatuh pada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen untuk sementara melepaskan Lord of the Sun, dan ketika dia melihat ekspresi halus dari kematian Master Hantu, dia diam-diam terkejut. Mungkinkah lelaki tua ini juga lelaki tua yang sedih, petunjuk apa yang dia lihat? Zhang Ruochen berkata tidak peduli apa yang terjadi padanya, hari ini Kaisar datang ke Istana Kaisar Hantu Timur untuk menyelidiki organisasi. Siapa yang berani menghentikannya? Dengan itu, Zhang Ruochen menaiki tangga dengan kagum. Di tangga, di depan gerbang mansion, para dewa mundur serempak. Hari ini adalah ulang tahun ke-700.000 orang tua, dan ada banyak tamu. Jika putra surga datang untuk merayakan ulang tahunnya, orang tua itu sangat menyambutnya. Jika dia datang untuk mengacaukan situasi, jangan salahkan gerbang Istana Kaisar Hantu Timur karena tidak membukanya untukmu. Sue Changjin memimpin Dongfang sekelompok hantu dan dewa dari Istana Kaisar Hantu keluar, semuanya menghela nafas, menatap Zhang Ruochen yang ingin memaksa jalannya dengan mata buruk. Embun beku di wajah Tuhan akhirnya mencair, memperlihatkan senyuman.
Tampaknya kesedihannya tidak cukup kuat sehingga tidak ada seorang pun di seluruh dunia neraka yang berani memprovokasinya. Zhang Ruochen mencibir, ada banyak peristiwa besar di kota hantu Fengdu, apakah kamu masih ingin merayakan ulang tahunmu? Tampaknya kamu benar-benar seperti yang dikatakan Jin Jue Tianshen, dan kamu juga ukuran. Segera setelah kata-kata ini keluar, itu seperti guntur di langit yang cerah. Para dewa hadir, tidak ada yang bisa tetap tenang. Putra Kaisar, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Ini juga merupakan kejahatan besar untuk membingkai kesalahan. Salah satu dewa besar dari rumah Kaisar Hantu Timur berbicara dengan sangat serius, tidak takut malu. Sue Changjin sangat tenang, dan kekuatannya terpancar tanpa terlihat, dan berkata dalam 100 tahun terakhir, karena 3 kata organisasi, berapa banyak dewa yang mati sia-sia. Ini tampaknya telah menjadi metode yang digunakan oleh organisasi, untuk membunuh dewa dan senjata yang digunakan untuk menciptakan kekacauan. Kaisar, hati-hati. Zhang Ruochen berkata, Jin Jue Tianshen lah yang menciptakan kekacauan di kota hantu Fengdu. Kaisar mengejarnya ke dunia luar, menangkapnya, dan menghabiskan segala cara untuk memaksa rekanmu keluar. Sayang sekali dia tidak bisa menghentikannya meledakkan sumber para dewa, dan dia hampir binasa bersamanya. Hari ini, Kaisar datang ke sini terluka, untuk membunuh musuh dan bersihkan kota hantu Fengdu, agar tidak diatur dalam kekacauan lagi. Dewa Yanyang berkata, siapa tahu, Yang Mulia, apakah ada tujuan lain? Zhang Ruochen tidak tahan lagi, dan berkata, Kaisar ingat bahwa Zhao Wu dari Istana Kaisar Hantu Pusat juga merupakan anggota organisasi kuantum. Dikatakan bahwa Anda memiliki persahabatan yang sangat dalam dengannya, dan tampaknya Anda tidak terlalu curiga. Anda tercurah, bagaimana mungkin dewa ini menjadi anggota organisasi kuantitatif? Dewa Sinar Matahari benar-benar tak tertahankan. Api ilahi di tubuhnya terbakar dan berubah menjadi bola api besar, menyebabkan dewa yang lebih rendah dan dewa semu dengan basis kultivasi yang lebih lemah mundur satu demi satu. Apakah kamu masih ingin melakukannya? Zhang Ruochen melepaskan sebuah kota di dunia bawah, bertabrakan dengan bola cahaya api ilahi, dan mengguncang Dewa Matahari beberapa langkah ke belakang. Dewa Matahari penuh dengan rambut pirang, berubah menjadi emas merah, semua berdiri terbalik, dan memberikan pukulan, jika itu bisa menembus ruang dan menghancurkan kota dunia bawah. Di bawah penganiayaan selangkah demi selangkah Zhang Ruochen, penguasa matahari telah mencapai titik di mana dia harus mengambil tindakan. Jika mereka tidak bertindak lagi, klan Yanyang hanya akan diganggu dan diejek di dunia neraka di masa depan. Dewa klan Belaka, berani lancang di depan kaisar ini. Zhang Ruochen mencurahkan cahaya kematian dan aura gelap, membangkitkan sejumlah besar aturan seni bela diri, dan meninju. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan. Gelombang tirani kekuatan ilahi menyebar keluar untungnya, formasi ilahi di sini dibuka, dan para dewa yang hadir melepaskan pola ilahi biasa, yang menekan kekuatan yang tersebar. Setelah bertabrakan 7 pukulan berturut-turut, Zhang Ruochen mengalahkan Yanyang Tianzu hingga titik keluar. Leluhur Dewa Dunia Bawah. Suara Zhang Ruochen mengandung serangan spiritual, dan pada saat yang sama, sosok leluhur dunia bawah yang tinggi dan ganas muncul, menekan Dewa Matahari dengan telapak tangan. Wajah Yanyang Tianshen suram, dan tangannya membentuk lingkaran, mengangkat dunia para dewa. 2 putaran matahari yang terik berjalan di dunia para dewa. Mereka adalah 2 dewanya. Mereka besar dan 1000 kali lebih berat dari bintang biasa. Boom! Retakan muncul di tanah di bawah kaki Dewa Matahari, dan formasi ilahi bawah tanah tidak dapat menahan dampak tirani kekuatan ilahi seperti itu. Sue Changjin relatif tenang, tetapi semua orang bisa melihat kemarahan di hatinya. Sudut mulut Tuan Hantu sedikit terangkat, dan Sue Changjin menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan suara ada yang salah dengan rasa malu ini. Sue Changjin tidak tahu bagaimana melawan karena dia memiliki hantu di hatinya. Mendengar ini, dia bertanya, bagaimana saya bisa melihatnya? Orang memakai setengah topeng. Apa? Topeng tulang itu agak menarik, kata hantu itu. Sue Changjin melihat topeng setengah tulang di wajah Zhang Ruochen, dan melihat beberapa petunjuk, semakin dia memikirkannya, semakin dia curiga. Wow, pisau tangan itu terayun, memotong seberkas cahaya yang panjangnya puluhan kaki. Daomang memotong lengan Mingzu Guangying dan memisahkan Zhang Ruochen dan Dewa Yanyang. Berhenti. Pada saat berikutnya, Sue Changjin muncul di antara kedua dewa, dan kultivasi kuat dari ranah penghenti jiwa pecah. Pola ilahi aturan menyebar di bawah kaki, dan dunia para dewa diturunkan, memisahkan Zhang Ruochen dan Dewa Yanyang kedua ujung dunia. Lord Yanyang terengah-engah, darah di tubuhnya melonjak, dan dia diam-diam bersyukur. Untungnya,
Sue Changjin mengambil tindakan tepat waktu, basis kultivasinya sangat tinggi, dan sebelum tripod bumi digunakan, itu sudah sedikit menekan kepalanya. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda harus membodohi diri sendiri. Saya masih bersemangat sekarang. Melihat Sue Changjin bergerak, orang-orang tua yang cemberut di klan Ming memarahi mereka satu demi satu. Beberapa orang mengklaim bahwa klan Ming tidak dapat ditipu, Sue Changjin berani melakukannya, dan para dewa klan Ming akan menyerang mereka. Mata Sue Changjin suram, dan dia berkata, "Yang mulia, apakah itu benar-benar arogan?" Zhang Ruochen tidak bingung. Dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda curiga dengan identitas kaisar? Dunia tahu bahwa arogansi melawan dengan surga 100.000 tahun yang lalu. Alam Kunlun telah jatuh, dan bahkan planet konstelasi telah padam, bagaimana bisa hidup? Bahkan Yantian telah mengumumkan kematianmu ke dunia luar," kata Sue Changjin. Zhang Ruochen berkata, "Siapa yang mengatakan bahwa planet tahta Tuhan pasti musnah ketika padam? Kursi ini memang rusak parah dalam pertempuran pertama 100.000 tahun yang lalu. Untungnya, saya terlahir kembali dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak di dunia kehampaan. Kamu terlalu banyak bicara, Sue Changjin, identitasmu telah dikonfirmasi, tidakkah kamu ingin membingungkan publik? Apakah kamu terlalu malas untuk berbicara terlalu banyak, atau tidak dapat menjelaskannya dengan jelas?" Kata Yan Yang. Sue Changjin berkata dengan tatapan percaya diri bahwa dia telah melihat Anda melalui kursi ini merasakan bahwa kekuatan ilahi Anda sedikit berbeda, sepertinya tidak berasal dari dunia bawah. Jiwa ilahi Sue Changjin sangat kuat, dan itu difoto di jajaran teratas yang tak terbatas, mungkin memang benar merasakan beberapa petunjuk. Zhang Ruochen berkata, "Kamu bukan dari klan Ming, jadi berani mengatakan hal seperti itu. Para dewa dari klan Ming hadir, apakah menurutmu roh kaisar milik klan Ming? Siapa yang berani menyinggung para dewa dari klan Ming yang hadir? Selain itu, tidak ada jiwa yang sekuat Sue Changjin, jadi tentu saja mereka memarahi Sue Changjin dan mengeluh tentang Zhang Ruochen. Saya dari klan Ming, bisakah saya mengucapkan kata yang adil? Dari rumah Kaisar Hantu, sebuah suara lembut dan jelas keluar. Suara tersebut mengandung agregat Buddha, yang membuat orang-orang menurunkan sikap terburu-buru mereka dan kembali ke ketenangan. Saya melihat seorang biarawati berusia 16 atau 17 tahun berjalan keluar dari rumah Kaisar Hantu, mengenakan jubah Buddha biru dan lengan besar berkibar seperti daun teratai. Dia memiliki aura yang kuat, pesona batin yang menawan, tetapi juga memiliki kekuatan tak terlihat yang menyendiri. Di belakang Xing Yinun, diikuti seorang prajurit mayat. Pertempuran mayat ini seperti berdiri di kehampaan di tempat yang berbeda, menjulang. Temui Yang Mulia Zen Maiden. Para dewa yang hadir memberi hormat serempak, jauh lebih hormat daripada cemoohan. Bahkan keberadaan puncak Taiksu, seperti Dewa Yanyang, Sue Changjin, dan Dewa Hantu, telah menahan keunggulan mereka dan secara aktif menunjukkan kelemahan mereka. Tidak mungkin, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Ada desas-desus bahwa wanita Zen yang luar biasa di Xinghuantian bertengkar hebat dengan Suanyi, yang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik pertama di bawah yang tak terbatas, memegang mutiara mani dan berani menantang Raja para Dewa. Bahkan dikabarkan bahwa dia telah mendapatkan pasukan ilahi yang ditinggalkan oleh Yin Suetian. Pada saat ini, para dewa melihat seorang prajurit mayat di belakangnya, yang tidak diragukan lagi mengkonfirmasi hal ini. Tanpa pasukan dewa, dia akan dapat menempati peringkat ketiga dalam daftar lengkap teologi hebat. Memanfaatkan kekuatan tentara ilahi, siapa yang bisa mengalahkan yang tak terbatas? Ini adalah Seon yang benar-benar memuliakan seluruh dunia neraka, dan di masa depan, dia mungkin menjadi pembangkit tenaga super yang menindas dunia neraka di era seperti Yin Suetian. Lord of the Sun segera menyambutnya dengan senyum, penuh sanjungan, dan berkata, "Yang mulia gadis Zen ada di sini, dan Anda dapat mengatakan yang sebenarnya dari yang salah." The Ghost Lord tersenyum sedikit, berpikir bahwa penilaiannya tidak akan pernah salah. Sue Changjin penuh percaya diri dan merasa bahwa dia bisa menyingkirkan kesedihan melalui tangan gadis Zen yang luar biasa, jika tidak, hal-hal yang dia rencanakan nanti akan sulit untuk dilaksanakan. Zhang Ruochen berkata, "Saya tidak menyangka bahwa gadis Zen telah berkultivasi Buddha sepanjang hidupnya dan hidup dalam pengasingan di dunia bawah selama ratusan ribu tahun. Sekarang dia masih tidak mau kesepian dan dilahirkan. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam pembantaian dan pertarungan di dunia, dan aku tidak ingin memegang kekuasaan dunia bawah. Tapi aku berjanji pada seorang teman dekat bahwa aku akan melakukan sesuatu untuknya, mengambil kekuasaan. Anda tidak dapat melakukannya tanpa dilahirkan." Kata wanita Zen yang luar biasa itu. Zhang Ruochen mengerti,
Jue Miao telah melihat identitasnya. Yang disebut sahabat, bukankah itu dia? Tingkat kultivasi dan jiwa wonderful semuanya ada di atas, dan metode Zhang Ruochen sebelumnya adalah metode keluarga Ming. Dia bisa menipu orang lain, jadi bagaimana dia bisa menipunya? Dia memiliki pemahaman tertentu tentang Shinto kelas 1 Zhang Ruochen. Sudah selesai sekarang. Zhang Ruochen lebih santai ketika ada seorang gadis Zen yang luar biasa, dan berkata sambil tersenyum yang mulia. Gadis Zen berpikir, apakah kaisar ini benar atau salah? Sulit untuk mengatakannya, kata gadis Zen yang luar biasa itu. Wajah Zhang Ruochen menjadi gelap, dia berkata bahwa dia adalah teman yang baik, mengapa dia mengatakan itu? Para beku tidak berbohong, katanya. Dalam jurang kegelapan, Anda tidak menganggap diri Anda sebagai seorang biarawan, Anda penuh dengan kebohongan, dan Anda tidak memiliki belas kasihan sedikit pun ketika Anda kejam. Zhang Ruochen bertanya-tanya, apakah dia menyinggung perasaannya di suatu tempat? Bukankah selama pernikahan besar dia tidak mengundangnya ke anggur pernikahan? Zhang Ruochen berkata. Gadis Zen berhati-hati, kami klan Ming tidak boleh berkelahi dan membuat lelucon. Dapatkah kaisar berani memasuki negara Buddhis saya? Lakukan yang terbaik, mungkin kamu bisa menontonnya. Lebih banyak lagi, Deli yang luar biasa itu sangat serius, matanya penuh dengan pengawasan. Di tempat kejadian, para dewa istana Kaisar Hantu Timur, klan Yanyang, dan 7 klan kota raja 100 klan semuanya memiliki senyum di mata mereka, dan mereka dapat melihat bahwa mereka telah menyebabkan banyak masalah. Tidak menutup kemungkinan bahwa wanita Zen yang luar biasa mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya dan memanfaatkan kemungkinan tripod bumi. Begitu Anda memasuki negara Buddhis, akan sulit untuk memikirkannya lagi. Ini adalah akhir dari terlalu merajalela. Zhang Ruochen memikirkannya lagi, dan akhirnya memutuskan untuk memasuki negara Buddhis dari gadis Zen yang luar biasa. Setelah memasuki negara Buddhis, Zhang Ruochen mengubah wajah aslinya di bawah topeng dan berkata, apa yang kamu inginkan? Saya datang ke istana Kaisar Hantu Timur karena saya memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Jika Anda adalah teman dekat, Anda dapat membantu aku, bahkan jika kamu tidak membantu, jangan menambah kekacauan. Tubuh wanita Zen yang indah datang ke Zhang Ruochen, halus seperti teratai, segar dan elegan, dan berkata, Ruochen sangat kuat di dunia, lakukan. Kamu tahu keberadaan seperti apa yang kamu bicarakan. Zhang Ruochen benar-benar tidak tahu. Mengetahui di mana dia telah menyinggung perasaannya, dia berkata, apa yang kamu inginkan? Wanita Zen yang luar biasa itu berkata, ada seseorang dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat yang tersembunyi di istana Kaisar Hantu Timur. Mungkin dia akan merasakannya. Zhang Ruochen segera mengerti, mengetahui bahwa dia telah salah paham, dan berkata, kekuatan mental sangat kuat sehingga bahkan Anda tidak dapat mengisolasinya, persepsi. Tidak apa-apa menggunakan manik-manik mani, tapi itu terlalu disengaja, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Kata wanita Zen yang luar biasa itu. Zhang Ruochen berkata hanya ada beberapa kekuatan spiritual yang kuat pada tingkat ini di seluruh dunia neraka. Karena mereka bersembunyi di istana Kaisar Hantu Timur, kebanyakan dari mereka adalah tokoh besar dalam organisasi. Apakah Anda percaya diri untuk menghadapinya? Jika kekuatan mental tidak berada di urutan ke-85, siapa yang bisa menjadi lawan saya? Zhang Ruochen sedikit terkejut, dan berkata, maksud Anda, ini dia. Saya tidak yakin, saya bahkan tidak bisa menilai jenis kelaminnya, tetapi sangat mungkin. Karena dia memiliki pencapaian tinggi dalam Taoisme. Saya mengikutinya mereka yang datang ke kota hantu Fengdu, bertemu sebentar di jalan. Gadis Zen yang cantik itu berkata, pencapaian Fudao sangat tinggi, dan kekuatan spiritualnya mengerikan. Kemungkinan tidak ada bulan memang sangat besar. Tentu saja, Zhang Ruochen curiga bahwa Wu Yue adalah anggota organisasi kuantum. Setelah merenung sejenak, dia berkata, tidak ada yang perlu ditanggung. Pernikahan saya dengannya adalah pilihan terakhir, penuh dengan keterikatan kepentingan dan konspirasi. Dia seperti ini, aku juga. Gadis Zen yang luar biasa itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun matanya besar dan indah, mereka sepertinya mengucapkan kata orang menyebalkan. Zhang Ruochen berkata tentu saja, dia menyelamatkan saya saat itu, dan saya berjanji untuk berhutang nyawa padanya, dan saya tidak akan melupakan masalah ini. Anda memiliki terlalu banyak mata, Anda tidak perlu terlalu menghina, saya benar-benar memilikinya, tidak ada hubungan dengannya. Bagaimanapun, organisasi pengukuran akan dipadamkan sesegera mungkin. Gadis Zen yang luar biasa itu berkata saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda.
Zhang Ruochen menunjukkan kegembiraan dan berkata, terima kasih. Sebelumnya, gadis Zen yang luar biasa telah mengatakan mengapa dia dilahirkan, alasan untuk memerintah dunia bawah adalah karena dia menjanjikan hal itu padanya. Mantra tebasan Dao keluarga Zhang tampaknya telah menghilang. Keluhan dan keluhan antara Da Zun Fumingwang, Ling Yanzi, dan Ying Xuetian akhirnya diselesaikan di generasi berikutnya, dan rekonsiliasi nyata tercapai. Meskipun Zhang Ruochen menukarnya dengan manik-manik mani, wanita Zen yang luar biasa itu pasti telah bekerja keras untuk melakukan ini, dan dia harus menanggung sebab dan akibat di masa depan. Di mana mutiara putih arahat yang kuberikan padamu? Gadis Zen yang luar biasa tiba-tiba bertanya, matanya bersinar dan bulu matanya indah. Zhang Ruochen dengan tenang berkata, harta Buddhis semacam ini harus digunakan di tempat yang paling tepat. Saya telah membuat pengaturan yang tepat dan menempatkannya dengan baik. Kenapa bisa ada di tangan Anda? Mutiara putih dikeluarkan, disimpan di tangannya, dan diletakkan di depannya. Ada rasa dingin di mata gadis Zen yang luar biasa, yang seperti bodi kaca, dan dia jelas sangat marah. Arhat White Bat sangat berarti baginya dari masa kanak-kanak hingga dewasa, setiap kali dia menderita layu dan kematian, hanya manik-manik inilah yang dia selamatkan. Jika Zhang Ruochen tidak benar-benar memindahkannya ke jurang kegelapan, dia tidak akan pernah memberikan mutiara putih arahat. Zhang Ruochen sedikit khawatir tentang angin, dan berkata, saya pikir dia memiliki hubungan dengan Buddha, dan sangat mirip dengan biksu kulit putih saat itu. Tapi apa yang saya dengar adalah perkataan lain. Dia mengatakan bahwa dia jatuh-jatuh cinta padamu, tetapi kamu mulai mengacau. Saya menyerah dan tidak ingin bertanggung jawab, jadi saya membimbingnya di jalan kultivasi Buddha dan tidak menginginkan apapun. Gadis Zen yang luar biasa itu menatap mata Zhang Ruochen dengan datar, lebih banyak penghinaan. Zhang Ruochen menghela nafas kecewa dan berkata, untuk menyelamatkan Kong Le, saya terpaksa mengikuti ibu saya ke dunia neraka. Untuk mendapatkan pijakan yang kuat, saya sengaja merusak reputasi saya. Saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang luar, apakah itu pengkhianat besar Yuan Hui atau pendekar pedang romantis, memfitnah saya, mempermalukan saya, dan membenci saya adalah angin yang bertiup di perbukitan, dan bulan yang cerah menyinari sungai. Titik. Apakah begini? Apakah aku, Zhang Ruochen, tipe orang jahat yang selalu menyerah? Tanda tanya. Zhang Ruochen tampaknya benar-benar tertekan. Dia berkata, apakah Anda sedih? Anda memberi saya harta yang saya berikan kepada Anda, dan kemudian memberikannya kepada wanita lain. Di dalam hati Anda, mutiara putih arahat sangat berharga. Anda adalah seorang anak laki-laki yang menyebarkan kekayaan, tetapi Anda tidak dapat pergi lebih jauh dan lebih jauh di jalan ini, kan? Mutiara putih arahan adalah salah satu dari 7 harta karun Buddhisme. Zhang Ruochen ingin menjawab bahwa mani-mani masih merupakan pertama dari 7 harta karun Buddhisme. Di jurang yang gelap, harta yang dipersembahkan kepada Anda, termasuk baju besi vulkan dan Tian Luo dari alam gelap, jauh lebih berharga daripada mutiara putih arahat. Pada saat itu, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu seperti kamu seharusnya tidak menjadi anak laki-laki yang menjual uang? Yang dipedulikan seorang wanita bukanlah seberapa kaya dan dermawannya anak laki-laki yang merugi dan menghancurkan bisnis keluarga, tetapi kepada siapa harta itu dibagikan. Dari Ciao, ke Bai Qinger, hingga gadis Zen yang luar biasa. Kalimat berikutnya dari gadis Zen yang luar biasa itu menggerakkan Zhang Ruochen dan berkata, Anda tahu, itu telah mempercayakan emosi saya dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan itu adalah hal yang paling berharga bagi saya. Saya akan memberi Anda mutiara putih arahat? Tidak, saya merasa bahwa manik-manik mani lebih berharga daripada itu, dan saya menukarnya dengan Anda. Sebaliknya, saya merasa bahwa Anda, Zhang Ruochen, layak saya mempercayakannya kepada Anda, dan saya sangat percaya bahwa Anda akan dapat menghargai dan melestarikannya, baiklah. Ini adalah kalimat sentimental, yang membuat Zhang Ruochen tidak bisa membantu tetapi mengguncang hatinya. Zhang Ruochen tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan bersalah atau ragu-ragu, dan berkata, maaf. Tidak perlu meminta maaf, karena itu diberikan kepada Anda secara alami dapat membuangnya sesuka hati. Saya terlalu berpikiran sempit. Saya terlalu dangkal, terlalu egois, dan terlalu peduli dengan hal-hal di luar tubuh saya. Dalam analisis terakhir, saya hanya seorang gadis hantu, tidak cocok untuk mempraktikkan agama Buddha. Kata gadis Zen yang luar biasa itu. Zhang Ruochen tersenyum pahit, dan dengan cepat membujuk jangan katakan itu, mutiara putih arahat terlalu penting bagimu, mengapa aku tidak tinggal bersamamu itu tidak baik, tidak apa-apa. Aku akan menyimpannya. Mata.
Gadis Zen yang luar biasa itu menjadi semakin dingin. Zhang Ruochen tahu bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah lagi, dan kadang-kadang, begitu dia mengatakan sesuatu yang salah, dia tidak bisa diselamatkan. Zhang Ruochen benar-benar ingin bergegas keluar dari negara Buddha sekarang dan bertarung dengan Sue Changjin untuk hidup dan mati, bahkan jika dia menumpahkan darah, dia tidak ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Gadis Zen yang luar biasa itu berkata, kamu masih ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada orang lain. Atau, mentransfernya kepada orang lain. Keduanya terdiam sejenak. Zhang Ruochen bertanya, apakah Feng Qi baik-baik saja? Gadis Zen yang luar biasa itu mengangkat lengannya yang ramping dan melambaikannya dengan lembut, seperti menyeka lapisan kabut di angkasa. Di kedalaman negara Buddha, di sebuah kuil Buddha, Feng Qi sedang duduk di bawah pohon, mempelajari kitab suci. Kamu benar, harta Buddhisme harus digunakan di tempat yang paling tepat dan diberikan kepada orang yang paling cocok. Jika dia memiliki hati untuk berkultivasi Buddhisme, berikan dia Arahat White Pearl. Sulit untuk melihat jejaknya, dari gadis Zen yang luar biasa saat ini. Kebencian, berpikiran terbuka dan setenang mungkin. Mungkin karena Zhang Ruochen memberikan Arahat White Pearl kepada Feng Qi, dia kesal, tapi dia tidak bisa menahan dendam di dalam hatinya dan menjadi ekstrim seperti Yin Xuetian saat itu. Dalam analisis terakhir, Yin Xuetian akan menjadi ekstrim karena cintanya yang mendalam untuk Fudo Ming Wang Dazun di dalam hatinya. Perasaan gadis Zen yang luar biasa untuk Zhang Ruochen jauh dari yang disebut cinta, atau tidak bisa disebut cinta, secara alami, emosi di hatinya dapat lebih mudah dikendalikan. Selain itu, Zhang Ruochen bukanlah tipe karakter yang kuat membabi buta. Dia dapat berpikir dari sudut pandangnya, memahami mengapa dia marah, dan dapat mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Ini akan menyelesaikan satu-satunya kemarahan di hatinya. Ketika saya mendapatkan gulungan prajurit dunia bawah, saya mundur untuk waktu yang lama. Setelah saya meninggalkan Bea Cukai, saya mendengar bahwa Anda terbunuh di lembah Sungai Santu dan hampir selamat. Sebagai teman dekat, bagaimana saya bisa bertahan? Klan King City dan Xing Huantian datang kepadamu untuk mencari tahu tentang situasi organisasi. Mereka bertemu dengannya di jalan, dan Phoenix berkepala kucing. Kata gadis Zen yang luar biasa. Zhang Ruochen sepertinya memahami sesuatu, nada suaranya agak dingin, dan dia berkata, jadi Phoenix berkepala kucing itu memberitahumu versi yang tidak dapat diandalkan itu. Oke, sepertinya itu dia, di mana dia? Pergi. Langit berbintang medan perang, kata gadis Zen yang luar biasa. Zhang Ruochen melihat Feng Qi duduk di halaman Zen lagi, menunjukkan keprihatinan yang mendalam, dan berkata, apakah dia tahu bahwa Tuan Yuan Chen adalah saya? Itu tidak ada hubungannya dengan saya, itu adalah Phoenix berkepala kucing yang menebak berdasarkan mutiara putih Arahat. Mengetahui identitas Anda tidak hanya menyembunyikannya untuk Anda, tetapi juga memberitahunya. Dia sekarang mengikuti saya untuk berlatih agama Buddha, kata gadis Zen yang luar biasa itu. Zhang Ruochen menggosok tinjunya, buku-buku jarinya retak. Zhang Ruochen dan gadis Zen yang luar biasa meninggalkan negara Buddhis satu demi satu dan muncul di mata publik. Bertentangan dengan harapan semua orang, dua dewa tertinggi klan Ming tidak bertarung, dan suasananya sangat harmonis. Terutama kesedihan, berbicara dan tertawa, matanya bahkan lebih liar dari sebelumnya. Banyak dewa telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dan merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Wanita Zen yang luar biasa memiliki penampilan yang menakjubkan, tetapi cahaya Buddha mengalir di tubuhnya, memberi orang rasa ketenangan dan keindahan yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia berkata sudah diselidiki dan jelas bahwa putra surga telah benar-benar kembali, yang memang merupakan keberuntungan klan Ming saya. Para dewa klan Ming merasa lega dan bersukacita ketika mereka melihat gadis Zen yang luar biasa itu, memiliki sikap ramah terhadap Yan Sang. Di era khusus ini, kembalinya karakter agresif dan kuat seperti itu adalah hal yang baik bagi klan Ming, cukup untuk memimpin klan Ming untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Berbicara secara relatif, gadis Zen yang luar biasa itu masih terlalu rendah hati dan tidak terlalu agresif. Jika mereka dapat menggabungkan keheningan dan gerakan, siapa yang dapat menghentikan tentara Ming? Kali ini, Kaisar ingin melihat, siapa yang berani melakukannya. Sue Changjin, apakah Anda ingin menangkapnya? Atau akankah Kaisar membawa Anda secara pribadi? Zhang Ruochen melirik Dewa Yanyang, sengaja atau tidak sengaja. Sue Changjin tidak menempatkan Zhang Ruochen di matanya, tetapi menatap gadis Zen yang luar biasa itu. Justru wanita Zen yang luar biasa itu juga menatapnya, tidak menyembunyikan kecurigaan dan permusuhan di matanya. Melihat sikap wanita Zen yang luar biasa,
Bahkan para dewa besar Taiksu seperti Guru Hantu dan Dewa Yanyang menundukkan kepala mereka sedikit, dan dewa-dewa lain secara otomatis menjauhkan diri dari Sue Changjin dan para dewa istana Kaisar Hantu Dongfang. Zhang Ruochen mengeluarkan tripod tanah dan mengeluarkan udaranya, langsung mendorong suasana tegang pemandangan ke puncak. Sue Changjin, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Suara yang sunyi dan memekakkan telinga bergema seperti guntur. Ke arah dari mana suara itu datang, langit penuh dengan cahaya merah, bumi terus bergetar, dan tirai cahaya dari formasi dihancurkan. Sebelum para dewa bisa bereaksi, lampu merah meledak ke udara dan memukul Sue Changjin dengan pukulan. Sue Changjin telah dibebaskan dari dunia para dewa, tetapi setelah menderita pukulan ini, dia masih terbang keluar, meninggalkan bekas bajak yang dalam di jalan. Para dewa yang tidak punya waktu untuk menghindar terbang keluar seperti orang-orangan sawah satu persatu. Dewa-dewa palsu itu langsung meledak dan berubah menjadi hantu. Kekuatan para pendatang terlihat jelas. Dalam sekejap, lampu merah menyerang lagi dan bertarung sengit dengan Sue Changjin, dan kekuatan supernatural dimainkan satu demi satu. Cepat kembali, betapa kuatnya Divine Force. Ini Chizuru, bukankah dia dipenjara di penjara Divine? Sudah berakhir. Dua pria kuat yang telah memasuki Dewa Agung benar-benar bertarung di kota, The Eastern wilayah kota pasti akan rusak parah. Cepat, buka formasi pembunuhan di Istana Kaisar Hantu dan tekan Chizuru. Para dewa klan hantu dari Istana Kaisar Hantu Timur bergegas menuju mansion segera. Zhang Ruochen menghentikan mereka. Yan Sang, ini adalah Istana Kaisar Hantu Timur, bukan klan Ming. Beraninya kamu bahkan orang luar ikut campur dalam masalah kota Hantu Fengdu. Kata Dewa Agung bernama Taibai bermarga Sue dengan dingin. Fakta bahwa keluarga Sue dapat melahirkan banyak dewa bukan karena warisan mereka yang kuat. Faktanya, klan hantu tidak dapat bereproduksi sama sekali. Itu karena rahasia pemuliaan mereka kuat, dan mereka memilih bibit teratas, di belakangnya adalah sumber daya Kaisar Hantu Sentu. Para dewa dari seluruh keluarga Sue seperti putra para dewa dan hantu yang saleh. Zhang Ruochen mencibir jika bukan karena saya, orang luar, kota Hantu Fengdu akan berada dalam kekacauan. Sue Changjin adalah anggota organisasi kuantum. Anda dan dia memiliki basis kultivasi yang sama dan sumber kekuatan yang sama. Tampaknya sebagian besar dari mereka terkait dengan organisasi kuantum. Berani membuka formasi ilahi di Istana Kaisar Hantu. Zhang Ruochen harus menghentikan mereka, siapa yang tahu jika ada anggota organisasi. Setelah formasi pembantaian ilahi di Istana Kaisar Hantu dibuka, itu akan berada di tangan organisasi kuantitatif, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Yan Sang pasti berlindung di pengadilan surgawi. Dialah yang membebaskan Chijuluo. Mereka sengaja ingin membuat kekacauan di kota Hantu Fengdu. Klan hantu di Istana Kaisar Hantu Timur semuanya menembak, mengirim tentara, dan menyerang Zhang Ruochen. Kupikir siapa yang berani? Apakah kalian menipu orang-orang Ming? Tanda tanya. Dengan orang-orang tua dibayang-bayang di kepala, para dewa dunia bawah naik untuk menemui mereka. Untuk sementara waktu, di depan gerbang Istana Kaisar Hantu, dunia para dewa terbuka, cahaya ilahi menari dengan liar, dan para prajurit bentrok. Dunia bertabrakan dengan dunia, dan dari waktu ke waktu, tubuh para dewa diledakkan, berteriak, dan mengaum. Di antara para dewa dan roh dari ras lain, ada yang memiliki basis kultivasi tingkat lanjut, yang membuka mulut untuk mencegah mereka, tetapi tidak berani mendekat, karena takut ditarik ke dalam lingkaran pertempuran. Penolakan tersebut tidak berpengaruh, dan kedua belah pihak percaya bahwa pihak lain memiliki masalah. Para dewa klan Ming percaya pada keluhan dan merasa bahwa Sue Changjin adalah seorang kuan, dan ada lebih banyak anggota organisasi kuantum yang tersembunyi di rumah Kaisar Hantu Timur, dan mereka tidak berani membiarkan mereka memulai formasi pembunuhan. Para dewa Istana Kaisar Hantu Timur secara alami percaya pada Sue Changjin dan Zhao Wu, dan percaya bahwa Yan Sang telah berlindung di Istana Surga dan melepaskan Chijuluo untuk mengganggu kota Hantu Fengdu. Bahkan diduga Jin Jue Tianshen dipaksa mati. Haisang Yuruo bergegas mengejar Chihuluo, dan melihat sebagian besar kota dihancurkan menjadi reruntuhan, cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan ada reruntuhan di mana-mana. Untungnya, meskipun pertempuran itu sengit, kedua belah pihak sangat terkendali, dan hanya ada sedikit organisasi dan mata-mata surgawi yang diketahui, jadi mereka tidak membunuh mereka. Sekarang, saya takut acara Senmi akan terjadi. Itu akan menyebabkan reaksi berantai yang akan membunuh kedua belah pihak. Haisang Yuruo berpikir bahwa dia tidak mampu menekan pertempuran para dewa, jadi dia tidak terburu-buru. Dia menemukan Zhang Ruochen berdiri di depan Istana Kaisar Hantu,
dan segera mengirim transmisi suara Tang Lan meninggal di penjara Tuhan, dan pembangkit tenaga listrik misterius membawanya ke sana dan membunuhnya di depan Qi Huluo. Organisasi kuantitas. Tanya Zhang Ruochen. Haisang Yuruo berkata ada kemungkinan, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa itu dilakukan oleh pengadilan surgawi. Mereka sengaja ingin merangsang Qi Juluo, dan pada saat yang sama memicu konflik antara Istana Kaisar Hantu Barat dan Hantu Timur. Kaisar Mansion, dan menciptakannya di kota Hantu Fengdu. Gejolak. Zhang Ruochen menatap Yu Wei, dan menemukan bahwa tahta jiwa bintang Tang Lan memang telah padam. Melihat Sue Changjin dan Qi Huluo lagi, pertempuran para dewa telah meningkat lagi. Qi Huluo benar-benar gila, energi hantu di tubuhnya terbakar, dan dia langsung menggunakan teknik terlarang untuk bertarung, yang sepenuhnya merupakan postur membunuh Sue Changjin dengan cara apapun. Dunia Sue Changjin dari alam para dewa dipukuli berkeping-keping, dipaksa menjadi tak berdaya, dan dibakar dengan energi hantu untuk menahan serangan Chizuru. Kultivasi mereka berdua sangat kuat, dalam keadaan pertempuran putus asa, siapa yang berani mendekati masa lalu untuk menghentikannya. Dewa Yanyang baru saja mendekati masa lalu untuk membujuknya, dan ditampar ke tanah dengan telapak tangannya oleh Qi Huluo, dan melarikan diri karena malu. Zhang Ruochen curiga, dan terbangun oleh kata-kata Haisang Yuruo. Dengan begitu banyak hal yang terjadi di kota Hantu Fengdu hari ini, bagaimana bisa organisasi itu sendiri menyebabkan kekacauan sebesar itu? Mungkinkah benar-benar ada kekuatan surga di baliknya? Zhang Ruochen menemukan bahwa gadis Zen yang luar biasa menghilang, dan napas muncul di rumah Kaisar Hantu Dongfang. Jelas, menurutnya, pembangkit tenaga spiritual misterius itu juga merupakan ancaman besar, dan sekarang saatnya untuk melakukan sesuatu. Zhang Ruochen sedikit khawatir bahwa itu benar-benar Wu Yue, dan dia akan bergegas. Tiba-tiba, di dunia para dewa di luar istana Kaisar Hantu, ada teriakan kemarahan dan kemarahan. Dewa tingkat rendah dari klan Ming dipukul oleh kekuatan gaib tirani yang dibuat oleh guru hantu dengan seluruh kekuatannya, dan jatuh di tempat, dan semua zat spiritual dimusnahkan. Acara Godfall akhirnya terjadi. Berani membunuh para dewa klan Ming, klan hantumu mencoba menciptakan perselisihan sipil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan yang mulia surgawi sebagai pendukung, kamu dapat memperlakukan 3 klan teratas kami sebagai bukan apa-apa? Selalu ada konflik antara 3 teratas dan 3 tengah, pada saat ini, dengan jatuhnya para dewa, konflik diperbesar tanpa batas. Aku salah paham, aku hanya membuat kesalahan, aku tidak berpikir untuk membunuhnya. Tenang, kata Master Hantu. Tenang, bagaimana cara menenangkan diri? Xuan Zhen, dewa muda dengan potensi tak terbatas di masa depan, baru saja dibunuh olehmu. Bagaimana kami bisa tenang? Klan Ming telah jatuh di kota Hantu Fengdu, kamu harus memutuskan untuk kami dan membalas Xuan Zhen. Sambil menanggapi serangan dari semua sisi, Master Hantu menjelaskan lagi itu benar-benar meleset sekarang, dan pukulan itu tidak ditujukan padanya. Jika semua orang bisa tenang, kursi ini bersedia mengeluarkan batu suci untuk kompensasi. Jika para dewa baru dengan potensi di surga dibunuh oleh Anda, apa yang akan Anda ambil untuk mengkompensasi? Seluruh kota hantu Disa tidak cukup untuk mengimbanginya. Semuanya masuk akal. Dan tak kenal ampun. Banyak dewa dari klan Ming memiliki rasa superioritas dari 3 klan teratas, dan beberapa bagaimana mungkin Dewa Agung yang membenci Tuan Hantu melepaskan kesempatan ini untuk membunuh Tuan Hantu. Dewa baru macam apa dengan potensi di surga yang benar-benar tidak masuk akal. Namun, potensi adalah hal yang paling kosong. Siapa bilang dewa baru tidak boleh memiliki kesempatan untuk mendidik surga? Pokoknya sudah jatuh. Zhang Ruochen menatap Tuan Hantu dengan mata aneh. Orang tua ini tidak mungkin punya masalah, kan? Zhang Ruochen tidak percaya sama sekali untuk mengatakan bahwa dia benar-benar membuat kesalahan dan membunuh dewa yang lebih rendah. Tuan Hantu sangat cerdik, dan dia bukan orang barbar seperti Yan Ju yang hanya mengandalkan kekuatan tempur. Mungkinkah dia tidak tahu konsekuensi dari Godfall? Mungkinkah setelah ratusan ribu tahun berkultivasi, kontrol kekuatannya sangat buruk? Tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah anggota organisasi kuantitatif tidaklah seperti itu. Jika dia adalah anggota organisasi kuantitatif, dia harus menjaga jarak tertentu dari Sue Changjin. Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan Sue Changjin? Pertempuran antara Dewa Hantu dan Dewa Dunia Bawah telah menjadi pijar, dan para dewa dapat muncul lagi kapan saja. Semua dewa yang datang untuk berdoa untuk hari ulang tahun mereka memiliki ekspresi yang sangat serius. Siapa yang mengira bahwa badai besar akan tiba-tiba terjadi? Jika ada perang saudara antara klan Ming dan klan Hantu, dunia neraka akan segera berantakan. Perang antara 2 klan tidak sesederhana masalah antara 2 klan,
hubungan antara berbagai klan di dunia neraka tidak dapat dipisahkan. Pertempuran antara dua klan akan segera menelan 10 klan, dan tidak ada yang bisa terhindar. Tentu saja, mereka tidak berpikir situasinya akan benar-benar memburuk ke titik itu, tetapi pertempuran para dewa yang pecah di depan mereka sudah cukup menakutkan untuk menyebabkan kedua klan saling berhadapan untuk waktu yang lama. Kuil hantu, transendensi dan di atas istana 5 kaisar hantu, dan pada saat yang sama saling menahan dengan istana 5 kaisar hantu utama. Itu mengapung di danau, megah dan megah, dengan awan tebal di atas. Gerbang kuil terbuka, dan dewa dengan 7 kepala keluar. Tepatnya, jiwa 7 hanya memiliki 1 kepala, dan 6 lainnya adalah hantu, tergantung di 6 sisi leher. Dia melihat ke arah istana kaisar hantu timur dan mengeluarkan pisau. Pisau diangkat di atas kepalanya, dan momentumnya berangsur-angsur meningkat, seperti inkarnasi penguasa langit dan bumi. Seluruh kota hantu Fengdu melonjak. Saat berikutnya, dia menebas dengan pisau, dan melintasi kota yang jauh, di luar istana kaisar hantu timur. Bayangan pisau muncul, memisahkan para dewa klan Ming dan para dewa klan hantu yang sedang bertarung. Cahaya pedang itu seperti dinding cahaya yang terhubung ke langit, dan mengandung kekuatan mendominasi yang tak terhentikan. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang terguncang dan terbang keluar, dan tubuhnya penuh dengan ujung pisau. Dao Zun, dikenal sebagai pedang pertama di dunia. Dan Soul Seven adalah yang pertama di Dao of the Blade di bawah Boundless, bintang yang sedang naik daun di Dao of the Blade yang berjanji untuk melampaui Dao Zun ketika dia berada di alam Tai. Pisau ini meninggalkan ngarai panjang di kota hantu Fengdu, menembus formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa dikatakan menghancurkan. Dewa dunia bawah dan hantu tercengang dan tidak bergerak lebih jauh. Zhang Ruochen melihat ke arah tempat kuil hantu itu berada, dan di seberang kehampaan, melihat jiwa 7 berdiri di luar kuil, dia diliputi dengan pujian, pisau yang sangat kuat, dan dia memang pembangkit tenaga listrik nomor 1 di kota hantu Fengdu. Hanya dengan pisau ini, tidak banyak orang yang bisa menangkapnya. Lihat, apa itu? Sebuah seruan terdengar. Para biksu di kota hantu Fengdu mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas. Saya melihat bahwa seluruh langit terbakar, awan seperti api, dan suhu naik tajam. Awan dan udara antara langit dan bumi mendidih. Cijuluolah yang memobilisasi 21 planet konstelasinya dan menabrak kota hantu Fengdu. Masing-masing planet konstelasi sebesar bintang, dengan diameter lebih dari 1 juta mil, dan mengandung sejumlah besar kekuatan ilahi di dalamnya. Kursi Dewa Jiwa Bintang seringkali merupakan formasi ilahi, berdiri di kursi dewa, kekuatan tempur para dewa dapat berlipat ganda. 21 planet tahta dewa ditekan oleh pola dan formasi ilahi biasa yang menyelimuti kota hantu Fengdu, dan volumenya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Namun, kekuatan ilahi yang dilepaskan sangat menakutkan, menembus lapisan tirai cahaya formasi. Kecepatan planet terbang konstelasi semakin cepat, dan tidak mungkin untuk menghentikannya tanpa membuka formasi pertahanan. Bahkan Sol Kidus sedikit mengernyit. Jika dia menebas dengan pisau, meskipun bisa menghancurkan semua planet tahta, pecahan planet akan jatuh ke setiap sudut kota hantu Fengdu. Pada saat ini, kekuatan penghancur dewa tertinggi ditampilkan sepenuhnya. Satu persatu, planet para dewa tampaknya menghancurkan kota dewa kuno. Di bawah penindasan aturan para dewa, ketika 21 planet konstelasi jatuh ke tanah di kota, mereka hanya menjadi seukuran gunung. Namun, beratnya belum berkurang. Nyala api dapat membakar semua hal di dunia, dan kekuatan ilahi yang melekat melebihi jumlah energi ilahi di Cisura. Boom! Di mana Sue Changjin memikirkan kegilaan Cijuluo, yang dipukul oleh 21 dewa berturut-turut, dan tubuhnya meledak, dan kabut, hantu, dan pikiran terbakar dalam nyala api yang membakar. Ini adalah taktik kematian bagi Chizuru, karena dia sendiri juga terkena planet tahta dan tidak bisa menghindarinya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang perapal mantra, dan dia tidak jatuh, dan dengan cepat menyatukan kembali tubuh sucinya. Tubuh ilahi pulih, tetapi nafasnya sangat dilemahkan. Selain itu, 21 planet tahta ilahi dihancurkan dan berubah menjadi puing-puing dan debu, yang dapat dikatakan telah membayar harga yang mahal. Mengapa aura Sue Changjin menghilang? Itu tidak akan jatuh begitu saja, kan? Sue Changjin adalah eksistensi yang sangat kuat, dan tidak mudah bagi para dewa dan dewa untuk membunuhnya. Jadi bagaimana jika roh lebih kuat? Apa yang Chizuru lakukan adalah seni untuk binasa bersama. Tahta bintang jiwa dimusnahkan, dan dunia besar dihancurkan. Sue Changjin belum bisa dibunuh. Bahwa perjamuan ulang tahun yang bagus, acara yang bahagia, sekarang telah menjadi pemakaman besar.
Zhang Ruochen menggunakan tripod bumi untuk melindungi tubuh untuk memblokir kekuatan penghancur. Inti kebenaran telah keluar, sangat menyadari bahwa sue napas Changjin secara bertahap melemah setelah planet tahta jatuh, dan akhirnya, menghilang sepenuhnya. Itu tidak menghilang tiba-tiba, yang berarti dia tidak melarikan diri secara diam-diam. Tapi itu selalu terasa tidak nyata, bagaimana bisa sue Changjin jatuh seperti ini. Faktanya, ada banyak dewa besar di dunia neraka, dan mereka semua mengamati area kota yang luas yang terbakar menjadi danau batu. Bahkan jika sue Changjin mati, jejak karakter terukur, bahkan topeng terukur dan jubah dewa terukur, pasti akan dipertahankan. Jika tidak ada jejak karakter pengukur, itu berarti sue Changjin mungkin bukan petugas pengukur. Orang mati tidak pernah berbohong. Zhang Ruochen menyadari ini dengan sangat cepat, dan yang mengejutkan, benar-benar tidak ada tanda pengukur. Namun, sejumlah besar makna mendalam seni bela diri telah dirilis, dan mereka akan kembali ke dunia. Leluhur klan, Sue Ying berteriak sedih, penuh kesedihan dan kemarahan, dan terbang menuju danau batu. Hampir semua karakter yang dapat mencapai tingkat dewa-dewa besar telah mengembangkan kehendak suci tingkat ketiga, memperoleh cara ilahi tingkat ketiga, dan dapat mengendalikan makna yang mendalam. Shinto tingkat ketiga Sue Ying termasuk tinju, jadi dia juga seorang ahli tinju yang dapat mengumpulkan makna mendalam dari tinju. Bergegas ke danau batu, Sue Ying mengabaikan energi api ilahi yang kacau dan menghanguskan, dan tidak mencari puing-puing, sumber ilahi, atau peninggalan sue Changjin, dan langsung mengumpulkan makna mendalam dari tinju. Meskipun dewa-dewa lain yang berlatih seni bela diri ingin sekali pindah, bagaimanapun juga ini adalah situs istana Kaisar Hantu Timur, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Mereka tidak menganggap perilaku Sue Ying aneh. Jika mereka adalah Sue Ying, mereka juga berharap sue Changjin akan mati lebih awal, untuk menangkap makna mendalam dari tinju, menjadi lebih kuat, dan memanfaatkan situasi untuk menjadi leluhur baru keluarga Sue. Beberapa dewa kuno ini, dengan mata mereka tertuju pada Zhang Ruochen, mencurigai sesuatu. Lagi pula, dia terus mengklaim bahwa sue Changjin adalah utusan kuantitatif sebelumnya, tetapi sekarang sue Changjin telah jatuh, tidak ada tanda kuantitatif di tubuhnya, dan tidak ada yang terkait dengan organisasi kuantitatif yang tertinggal. Untuk menangkap makna mendalam dari tinju adalah tujuan terbesar Zhang Ruochen datang ke kota hantu Fengdu, bagaimana dia bisa melewatkannya. Sue Ying, apakah kamu terburu-buru? Apakah kamu mencoba untuk menutupi jejak bahwa sue Changjin adalah seorang utusan? Zhang Ruochen meraung, mengangkat tripod tanah di tangannya, dan terbang ke danau batu. Sedih? Apa yang kamu inginkan, hentikan saja. Kalau tidak, klan hantu tidak akan pernah mati bersamamu hari ini. Sue Changjin telah jatuh, hari ini adalah hari kesedihan besar di kota hantu Fengdu, yang berani lancang. Beberapa dewa klan hantu bergegas keluar dan mencegat Zhang Ruochen. Mereka semua adalah dewa kuno dari generasi lama beberapa Yuan Hui, beberapa dari mereka melepaskan dunia para dewa, beberapa dari mereka memanifestasikan bayang-bayang kota hantu, dan beberapa dari mereka melepaskan tentara senjata suci tertinggi. Mereka benar-benar marah, dan mereka sangat curiga bahwa Yan Sang telah berlindung di istana surgawi dan melepaskan Chijuluo, yang menyebabkan jatuhnya sue Changjin, dan bahkan hampir menyebabkan pertempuran berdarah antara para dewa klan hantu dan Ming klan. Hatinya ganas. Salah satu dewa klan hantu berteriak dengan dingin, kamu mengklaim bahwa sue Changjin adalah pengukur, tetapi sekarang fakta ada di depanmu, bagaimana kamu menjelaskannya? Apakah ada cerita orang dalam tentang kematian Jin Jue Tianshan? Chow Ye, wakil penguasa kota King Feng Ghost City, memerintah 6 dunia bawah, dan merupakan pahlawan di satu sisi. Apa identitasmu? Apa identitas putra surgawi? Jika kamu ingin menjelaskan, apakah kamu pantas mendapatkannya? Zhang Ruochen meraung panjang, dengan udara gelap, dan sungai Styx berevolusi. Sungai Styx bergolak, dan suaranya mengguncang kehampaan, seperti naga yang berkelok-kelok, membanting lapangan dan oposisi. Bang! Bayangan kota hantu yang ditopang oleh Chow Ye dihancurkan berkeping-keping oleh Styx, dan tubuh dewa jatuh dan terbang keluar. Styx bertabrakan dengan dewa hantu lain, bergegas ke dunia dewa pihak lain, dan bertabrakan dengan tubuh asli. Setelah beberapa saat, Styx menabrak dunia para dewa yang luas, bergegas ke langit, dan terbang keluar. Dewa besar ras hantu ditekan ke sungai Styx dan terus-menerus melepaskan kilat ungu, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Bang! Bang! Sungai Stygian mengamuk, dan hanya dalam 3 napas, itu menekan 6 atau 7 dewa hantu, dan melemparkan mereka. Zhang Ruochen tidak terkalahkan, tubuhnya seperti lautan roh, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Semua dewa yang menyerangnya tersingkir.
Adapun serangan yang diluncurkan oleh para dewa di bawah Dewa Agung, dia langsung mengabaikannya dan tidak dapat menghubunginya sama sekali. Ini adalah kekuatan Dewa Agung Taiksu teratas, yang tak terukur dan dapat merajalela di dunia. Sue Ying, apakah Sue Changjin jatuh? Zhang Ruochen menghela nafas, dan mengembun menjadi hantu leluhur Dewa Dunia Bawah, mencapai ketinggian beberapa puluh meter, dia meninju dan menjatuhkan Sue Ying, yang telah berkultivasi di alam Taibai, ke udara. Mata Sue Ying sangat dingin, dan dia dengan cepat memperbaiki sosoknya di kehampaan, berkata Yan Sang, kamu terlalu lancang, ini Fengdu. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Zhang Ruochen, dan ingin membangkitkan kemarahan, emosi xenofobik para dewa di kota hantu Fengdu, satukan semua kekuatan melawan musuh perkasa ini. Zhang Ruochen menghancurkan tripod tanah, Sue Ying ingin melarikan diri, tetapi takut menemukan bahwa ruang itu dipenjara, dan tampaknya ada rantai tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya terjerat di sekelilingnya, dan sangat sulit untuk menggerakkan jari-jarinya. Sihir macam apa ini? Secara alami, dia tidak tahu bahwa dia sudah berada di bagan Tai Chi Yin yang dari Dao Ilahi yang dijanjikan. Dalam 18 Zhang, jarak yang begitu pendek adalah dunia Zhang Ruochen, dan tidak lebih baik bagi Dewa Agung di tahap awal Taiksu untuk berada di posisi Sue Ying. Bang! Tubuh hantu Sue Ying meledak, berubah menjadi awan tebal hantu dengan diameter ratusan mil. Zhang Ruochen tidak membunuhnya, karena takut membangkitkan kemarahan klan hantu. Sekitar 3% dari keterampilan tinju Sue Changjin dan 1% dari keterampilan tinju Sue Ying diambil oleh Zhang Ruochen. Zhang Ruochen ingin mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan topeng dan jubah dari mesin pengukur. Tapi, akhirnya tertahan. Saat ini, dibandingkan dengan membersihkan diri, yang terpenting adalah menghilangkan momok organisasi kuantitatif. Zhang Ruochen tidak pernah berpikir bahwa dia adalah penyelamat dunia, tetapi dalam hidup, pasti ada pengejaran. Kultivasi bukan hanya mengejar kekuatan, tetapi makna kekuatan terletak pada apakah keyakinan dalam hati dapat diwujudkan. Saat lemah, menyendiri. Ketika Anda kuat, Anda harus membantu dunia pada saat yang sama. Kuantitas dan organisasi adalah abadi, dan alam semesta tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Untuk mengakhiri masa-masa sulit dan perselisihan yang tenang adalah di luar kekuatan kita sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk menghancurkan ormas dan menghancurkan kelompok anak-anak kecil ini yang dengan sengaja menciptakan gejolak, kontradiksi, dan kebencian, meski harus merenggut nyawa mereka. Tiba-tiba, Zhang Ruochen merasakan bahaya, dan pikiran jiwa tirani mengunci dirinya. Melihat ke atas, saya melihat jiwa tujuh, yang seharusnya berada di luar kuil hantu, memegang pedang, tergantung di udara, dan mengawasinya. Setelah hanya menatapnya sejenak, mata Soul Seven langsung beralih ke rumah Kaisar Hantu Timur. Sebuah bayangan yang hampir tak terlihat dan tanpa bayangan bergegas keluar dari istana Kaisar Hantu dengan kecepatan luar biasa, menembus lapisan tirai tipis, dan terbang ke alam semesta. Di tempat kejadian, tidak lebih dari 5 dewa yang merasakan napasnya, menunjukkan seberapa tinggi kekuatan spiritualnya. Wanita Zen yang luar biasa itu mengambil satu langkah keluar dari istana Kaisar Hantu, memegang manik-manik mani di tangannya, dan cahaya Buddha di tubuhnya menerangi wilayah kota Wanli. Saat berikutnya, di mata sepasang dewa, dia menghilang di tempat. Masih ada tidak lebih dari 5 dewa, lihat bagaimana dia pergi. Perhatian semua dewa di luar istana Kaisar Hantu tertarik oleh kekuatan gadis Zen yang luar biasa, dan mereka menjadi ragu. Begitu kuat, gadis Zen yang luar biasa mengejar pria kuat yang misterius. Aku sudah bergegas keluar dari istana Kaisar Hantu dan pergi ke dunia luar. Pergi, kejar, beberapa dewa besar dunia Void Realm, kultivasi mandiri jauh, mengejar langit. Soul Kiben ingin mengejar, tetapi tiba-tiba, matanya jatuh ke arah lain, di mana lampu merah menjulang dan dengan cepat menghilang. Ini adalah arah di mana Chizuru Luo melarikan diri, dan jika dia tidak mengejarnya, dia akan melarikan diri. Sebelum mengejar Chizuluo, Soul Ki melirik Zhang Ruochen lagi dengan tatapan mengancam di matanya. Zhang Ruochen mengenakan topeng, matanya tenang, dan dia menatapnya. Melihat jiwa Ki menghilang dari pandangan, Zhang Ruochen segera menggunakan teknik rahasia ruang dan waktu untuk menghilang ke dalam kabut tebal hantu dan melarikan diri ke langit. Dia tidak tahu apakah jiwa tujuh melihat petunjuk, tetapi itu tidak masalah, karena kali ini kota hantu Fengdu yang berhutang budi padanya, dan dia tidak melakukan apapun untuk merasa kasihan pada kota hantu Fengdu. Selain itu, bahkan jika jiwa tujuh tidak menghargainya, dia tidak dapat membantunya. Kabut hantu dengan cepat mengembun dan mengembun ke dalam tubuh Sue Ying, mengertakkan.
Giginya dan meraung dengan marah Yan Sang telah menangkap makna mendalam dari tinju di kursi ini, mengaktifkan formasi pembunuhan, dan menekannya. Cepat, tidak banyak orang yang hadir tahu bagaimana kesedihan itu hilang. Terbang keluar dari kota hantu Fengdu dan memasuki langit berbintang, Zhang Ruochen merasakan seseorang mengejarnya, jadi dia berhenti. Saat berikutnya, Hai Sang Yu, seperti seorang gadis cantik, muncul di depannya dan berkata, apakah kamu akan pergi seperti ini? Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, ini belum berakhir, ada seseorang, dalam organisasi pengukuran dengan kekuatan mental yang sangat menakutkan. Pria kuat, wanita Zen yang luar biasa telah mengejar, dan saya harus membantunya. Wanita Zen yang luar biasa memiliki kultivasi tingkat tinggi, di mana Anda membutuhkan bantuan Anda. Jangan terlalu sombong. Pembangkit tenaga spiritual sering membawa harta yang jauh melampaui kekuatan mereka sendiri, seperti rune dan formasi magis. Begitu mereka digunakan, Taiksu mungkin tidak dapat membawanya. Ada risiko terbunuh oleh pemurnian, kata Hai Sang Yuruo. Zhang Ruochen tersenyum dan berkata saya bisa mengerti, apakah Anda khawatir tentang keselamatan saya? Pesona Dewa Pedang Selamat telah menaklukkan Anda, Dewa Kehidupan yang mulia di kuil takdir. Hai Sang Yuruo memutar kelopak matanya dan berkata saya pikir Anda benar-benar terbawa suasana. Zhang Ruochen menahan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh berbicara tentang bisnis, saya pikir Anda benar, tidak mudah untuk mengepung dan membunuh pembangkit tenaga listrik dari kekuatan spiritual tingkat 84. Hati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi, di mana Feng Tian? Hal yang rumit seperti ini, dia harus maju. Hai Sang Yuruo berkata Feng Tian akan memburu Dewa Jahat Huang, sangat mungkin, telah meninggalkan kota hantu Fengdu dan memasuki ruang terdalam alam semesta. Zhang Ruochen mengeluarkan sehelai rambut mulingki dari tangannya, meraih segumpal ki mayat dengan tangan yang lain, menutup matanya, untuk menghitung dan memahami. Ki mayat itu setelah membunuh mayat jahat Dewa Jahat Huang, kumpulkan di Gunung Suci. Setelah beberapa lama, Zhang Ruochen membuka matanya dan merasakan arah umum, tetapi itu terlalu jauh dan dia sudah meninggalkan hutan yang tidak bisa kembali. Dan, sebentar-sebentar. Bagaimana? Hai Sang Yuruo bertanya. Itu terlalu jauh. Jika Anda pergi untuk menemukannya, bahkan jika Anda menemukannya, Anda akan kehilangan persepsi Anda tentang gadis Zen yang luar biasa. Namun, ada keuntungan yang tidak terduga. Zhang Ruochen tersenyum penuh arti. Keuntungan tak terduga macam apa? Kamu adalah dewa utama yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun, dan mahir dalam jalan takdir. Tidak bisakah kamu menghitungnya sendiri? Tanya saya, tanyakan semuanya, lakukan kamu punya pendapat. Zhang Ruochen menahan napas dan bertanya. Terbang ke arah tertentu. Hai Sang Yuruo tercengang, bahkan tidak bisa bertanya. Bagaimana bisa begitu mudah menghitung Feng Tian dan Huang Evil God? Dia merasa bahwa Zhang Ruochen melakukannya dengan sengaja, sebelum membalas dendam. Karena Hai Sang Yuruo tidak memberitahunya tentang Feng Tian yang datang ke kota hantu Fengdu, tetapi berbohong kepadanya, mengaku mengetahui identitasnya dari Prajna. Hai Sang Yuruo mengejarnya dan melihat Zhang Ruochen memegang sejumlah besar energi hantu di tangannya. Napas hantu milik Sue Ying. Hai Sang Yuruo segera menggunakan cara takdir untuk menghitung, dan segera, satu langkah menjauh dari para dewa, dia menemukan Sue Ying menyelinap dengan napas tertahan. Sue Ying sangat berhati-hati dan tidak menggunakan langkah roh, takut fluktuasi spasial akan membuat yang kuat menyadarinya. Tatapan aneh muncul di mata Hai Sang Yuruo, dan berkata, ada yang salah dengan Sue Ying, dia akan melakukannya. Dia ingin mengajukan pertanyaan, tetapi memikirkan sikap seseorang barusan, dia menutup mulutnya, dan mendengus. Tindak lanjuti dan lihat, tidakkah kamu tahu? Zhang Ruochen sepertinya telah menebak sesuatu, dengan cahaya yang dalam di matanya. Melirik Hai Sang Yuruo, saya melihat bahwa dia terlihat sangat imut, bukan keagungan dan kuno dari dewa tertinggi, seperti putrinya sendiri Hong Chen. Ketika Hong Chen masih kecil, dia seharusnya seperti dia saat ini. Kebetulan Zhang Ruochen mendapatkan makna mendalam dari tinju dan dalam suasana hati yang baik, jadi dia berpikir untuk menggodanya lagi, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh jangan marah, kamu benar-benar terlalu bergantung padaku, kamu harus belajar untuk berpikir secara mandiri. Anda bukan orang yang nyata. Seorang gadis kecil yang belum terlibat secara mendalam di dunia, tetapi seorang master yang akan mewarisi istana kehidupan di masa depan. Kultivasi itu penting, dan sarana juga sangat penting. Suasana hati Hai Sang Yuruo hampir tertusuk olehnya, dan berkata siapa yang bergantung padamu. Bisakah kamu tetap berbicara dengan baik, tidak terlihat seperti orang tua, berapapun usianya, aku lebih dari nenekmu.
Seperti ini. Bagaimana kabarku? Kamu sendiri yang mengatakannya, praktisi seharusnya meninggalkan konsep usia sejak lama, dan semuanya didasarkan pada basis kultivasi untuk menentukan senior dan inferior. Saya lebih baik dari Anda sekarang, dan saya adalah penatua Anda. Baik bagi Anda untuk menunjukkannya, keluarkan kekuranganmu. Mengapa kamu cemas? Apa? Kata-kata setia ada di telingaku. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, membenci besi itu bukan baja. Haisang Yuruo terengah-engah karena marah, dadanya naik turun dan dia berkata, mengapa kamu pikir kamu lebih baik dariku? Kamu tidak takut dipukuli olehku di Wujietian, apakah kamu ingin bertarung? Mengapa kamu tidak datang dan lihat sekarang, pada akhirnya? Siapa yang lebih tua? Haisang Yuruo memiliki pemahaman, itu pasti karena dia telah mengajar Zhang Ruochen terlalu sering di Wujietian, meskipun dia memenangkan pertempuran terakhir, tetapi dia pergi dengan tergesa-gesa, dia harus masih menahan diri untuk sementara waktu. Berbagi kebencian. Pria, setelah sedikit kekuatan, mudah untuk hanyut, berpikir bahwa Anda bisa melakukannya lagi. Dia telah dipermalukan sebelumnya, dan dia ingin membalas dendam, mencoba meremas kepalanya kemana-mana, jelas menginspirasinya untuk melakukan sesuatu. Haisang Yuruo berkata kamu membuat kemajuan, dan aku juga membuat kemajuan. Jangan terlalu egois, hati-hati jika kamu kalah, kamu tidak akan turun ke panggung. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Kata Zhang Ruochen. Haisang Yuruo menyipitkan matanya, jelas kamu ingin bertarung. Zhang Ruochen berkata oke, saya akan menerima tantangan Anda. Tetapi jika Anda kalah, dan melihat saya di masa depan, Anda harus memanggil saya Saudara Gan dengan ramah. Jika Saudara Gan memiliki perintah, Anda harus segera melakukannya, seperti memukul punggung dan bahu Anda, dan memegang teh, harap aman. Haisang Yuruo secara alami tidak akan mundur karena ini, dan berkata, oke. Jika Anda kalah, jika Anda bertemu di masa depan, Anda harus menelepon adik perempuan, tidak, panggil ibu baptis tidak, itu masih tidak baik, mengapa? Bukan generasi yang lebih muda dari Sue Jue. Itu disebut nenek, ya, begitulah namanya. Berlebihan, kata Zhang Ruochen. Haisang Yuruo berkata, Chen Er, ini tidak terlalu banyak. Dengan usiaku, tidak terlalu banyak bagimu untuk memanggil leluhurku. Kenapa tiba-tiba menghilang? Haisang Yuruo takut Zhang Ruochen akan menggunakan topik itu lagi, dan segera berkata saya mengerti. Dia melambaikan jari gioknya yang panjang, seperti pedang, untuk memotong kehampaan dan melangkah ke dunia kehampaan. Tidak lama setelah terbang di dunia hampa, dia berhenti dan memeluk tangannya. Di antara dua lengan putih krem, cermin lingkaran cahaya takdir muncul. Di cermin, dua sosok muncul. Salah satunya adalah Sue Ying dan yang lainnya adalah Sue Changjin. Mereka berdua berada ribuan mil jauhnya, dan Sue Ying melaporkan sesuatu kepada Sue Changjin. Mata Haisang Yuruo terbuka lebar, dan dia sangat terkejut bahwa seseorang yang telah meninggal benar-benar hidup kembali. Dia memandang Zhang Ruochen dan menemukan bahwa Zhang Ruochen sangat tenang, seolah-olah dia mengharapkannya. Zhang Ruochen berkata Sue Changjin telah memasuki daftar jiwa, bagaimana bisa begitu mudah untuk dimusnahkan oleh Chijuluo. Jika tebakanku benar, hanya klon Sue Changjin yang terbunuh. Dan tubuh aslinya, aku ingin mengambilnya, keuntungan dari ini kesempatan berubah dari terang menjadi gelap, dan itu benar-benar tersembunyi. Ini tidak hanya dapat menghapus kecurigaan dunia tentang dia, tetapi juga mengkonfirmasi identitas saya. Tiba-tiba, Haisang Yuruo berkata dia menemukan itu kami mengintip. Di cermin takdir, mata Sue Changjin menatap mereka, matanya sangat dingin. Dalam sekejap, Sue Changjin dan Sue Ying muncul di depan mereka, udara dan peraturan yang keluar dari tubuh mereka menghilangkan kehampaan. Seolah-olah dalam ketiadaan, dua dunia terbuka. Cahaya pedang menyala, dan pedang dingin kristal es muncul di tangan Haisang Yuruo, mengatakan Sue Changjin, kamu benar-benar licik, hampir, semua dewa di dunia neraka tertipu olehmu. Mengapa Dewa Haisang mengatakan hal seperti itu? Orang tua itu mampu bertahan dari tangan Chizuluo, sepenuhnya karena dia meninggalkannya, membelah jiwanya menjadi dua. Namun demikian, dia masih kehilangan setengah dari basis kultivasinya, dan dia hanya dapat dianggap sebagai orang setengah lumpuh, dan masa depan tidak terbatas dan sulit. Sue Changjin menghela nafas. Zhang Ruochen berkata, benarkah? Karena itu, bagaimana Sue Ying bisa datang ke sini secara diam-diam? Jika saya menebak dengan benar, dalam keadaan normal, dia harus datang menemui Anda saat ini dengan sumber para dewa dan makna mendalam dari tinju. Sayangnya, dua hal ini diambil oleh Kaisar.
Zhang Ruochen mengeluarkan senyuan dan memegangnya di tangannya. Ternyata diam-diam diambil olehmu. Sue Ying marah, dan nyala api ilahi menyala di matanya. Sue Changjin sangat tenang, dan berkata, karena Kaisar menyukainya, ambillah. Bagaimanapun, lelaki tua ini telah hidup selama 700.000 tahun dan sudah menjadi orang yang sekarat. Hal-hal ini tidak berguna. Siapa yang akan percaya ini? Zhang Ruochen berkata, kamu berencana untuk menangkap Tang Lan dan membunuh Tang Lan, kan? Dia bunuh diri dengan tangan Chizuru, dan sejak itu dia menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya sendiri dan Kaisar Hantu Sentu. Kau dan Chihuluo sendiri yang menyebabkan kota hantu Fengdu menderita kerugian besar. Dapat diperkirakan bahwa di masa depan, Istana Kaisar Hantu Timur dan Istana Kaisar Hantu Barat pasti akan saling berhadapan untuk waktu yang lama, dan kebencian akan berlanjut di antara generasi muda. Dan identitas Zhang Ruochen sebagai mesin pengukur tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan kasus, dan dia tidak akan ditoleransi oleh para biarawan di dunia. Berapa banyak elang ini dengan satu anak panah? Dihitung dengan baik. Haisang Yuruo menerima kata-kata Zhang Ruochen dan berkata, sayang sekali, itu gagal. Anda meremehkan dunia dan berpikir bahwa Anda dapat memainkan semua orang di telapak tangan Anda. Sekarang, apakah Anda menahan diri, atau Anda ingin berjuang lagi? Sue Changjin tidak berdebat lagi, memandang Zhang Ruochen, dan berkata, sebenarnya, rencana kami telah disusun selama beberapa dekade, dan kami tidak gagal begitu parah. Kelemahan terbesar ada pada Anda, dan Anda pasti tidak malu. Yan Sang mungkin memiliki beberapa konspirasi dan trik, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian, tanggung jawab, dan kebijaksanaan sepertimu. Dia tidak akan pernah berani menjadi musuh Dewa Jahat Huang, dan dia tidak akan pernah masuk ke Istana Kaisar Hantu Barat tanpa keuntungan. Sama sekali tidak mungkin untuk melihat semuanya dengan begitu teliti. Anda telah menghancurkan tata letak kami yang berusia puluhan tahun sendirian. Anda adalah seseorang, dan orang tua ini mengagumi. Tapi siapa Anda? Dan, hanya 5.000 kata, itu habis. 3250.